dari dua arah. Inilah yang akan membedakan dari kegiatan hari pertama. Dan nanti ini karena waktunya sangat pendek dengan selesainya acara di JCC dan nanti para delegasi kembali ke akomodasi, setelah itu kembali lagi ke gala dinner. Nah, ini tentunya kami nanti mulai jam 16.00 akan kita lakukan pengalian arus di beberapa ruas jalan sampai dengan nanti jam 22.00 pelaksanaan gala dinner selesai, baru akan kita normalkan kembali. Ini tentunya yang perlu disampaikan kepada masyarakat dan diketahui masyarakat, dan kami tentunya sekali lagi memohon maaf dengan ketidaknyamanan situasi saat ini, yaitu nanti mulai jam 16 sampai jam 22, khususnya Jalan Sudirman Tamrin, Gatot Subroto, Rasunan Said, akan kita berlakukan pengalian arus di beberapa titik. Selain dengan aspek pengamanan untuk delegasi negara, terkait pengamanan untuk arus lalu lintas, nyatanya di sini khususnya pihak Kepolisian Republik Indonesia juga menerapkan pengamanan di aspek teknologi, informasi, dan juga komunikasi. Ada 6 subsatgas yang diantaranya adalah Subsatgas TIK, kemudian Pol Udara, Hubinter, kemudian Logistik, Dokes, dan ada 6 satgas itu ya. Nah, kemudian salah satu subsatgas yang cukup sentral fungsinya adalah TIK ya, di mana kita menggelar command center yang di dalamnya akan berfungsi mengkomunikasikan fungsi komando, koordinasi, kendali informasi, dan ada 2 teknologi secara umum kita kategorisasikan di dalamnya untuk mengelola dinamika operasi. Yang pertama teknologi operasional kepolisian, itu yang digunakan oleh fungsi-fungsi pelaksana tugas utama operasi, ya, fungsi preemptif, fungsi preventif, dan fungsi represif, penegak hukum, tindak, dan seterusnya semua. Kemudian di command center ini ada juga diintegrasikan teknologi komunikasi dan informatika. Di sini ada 2 konten yang kita analisa, yang kita himpun untuk mengambil keputusan operasi itu, yaitu konten visual dan audio, kemudian konten data dan multimedia. Semua ini akan kita olah, kemudian kita sajikan untuk kepala operasi dalam pengambilan keputusan. Pengamanan ini sudah bisa dibilang matang dan juga sudah komprehensif. Kembali, saudara, yang bisa diimbau adalah di sini selain dengan otoritas pengamanan yang menjaga perhelatan KTT ASEAN ke-43 di Jakarta pada hari ini, tentunya yang diharapkan adalah dukungan dari masyarakat untuk memperlancar dan juga jalannya KTT ASEAN 43 di Jakarta ini dapat berjalan dengan baik dan juga lancar. Nanda Aprilia, Adini Anissa, Kompas TV, Jakarta. Peta koalisi berubah 1 bulan jelang pendaftaran Pilpres 2024. PKB melompat masuk ke dalam koalisi perubahan, sementara Demokrat hengkang dan menarik dukungan. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah akan ada perubahan komposisi koalisi? Mungkinkah cukup membuat poros baru terisi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja, The Forum. Koalisi berubah, siapa memberi arah? Rabu 6 September pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Petang, didukung oleh 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi luwak hitam baru. Kapal feri terbakar di Pelabuhan Merak. Penumpang berupaya menyelamatkan diri dari terbakarnya kapal feri dengan melewati kren. Rocky Gerung penuhi panggilan Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo.
Ketua Umum PKB sekaligus mantan Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar memastikan dirinya akan penuhi panggilan KPK untuk diperiksa kasus dugaan korupsi sistem proteksi Kemenaker Kamis besok. Halo, selamat sore saudara. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang. Hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Bersama saya Cynthia Rompas dan Rahmat Ibrahim. Dan informasi pertama akan disampaikan Ibrahim. Terima kasih Cynthia. Saudara, kapal feri bermuatan penumpang dan kendaraan terbakar di Pelabuhan Indah Kiat, Merak, Cilegon, Banten. Mutiara Berkas 1 saat ini tambah besar. Kebakarannya tambah. Dari video amatir terlihat kepulan asap hitam dari api yang membakar bagian buritan kapal membubung tinggi. Belum diketahui pasti penyebab dari peristiwa yang terjadi sejak siang tadi ini, saudara. Kebakarannya tambah. Kapal ALP, tujuan ke Panjang dari Merak. Informasi terkini belum diketahui. Kapal ALP. Sejumlah penumpang panik lantaran kobaran api yang berasal dari bagian buritan kapal ini membesar. Beberapa penumpang terlihat berteriak minta tolong untuk segera diselamatkan. Kapal ALP. Sementara itu, proses evakuasi berlangsung dramatis di tengah kobaran api dan kepulan asap, saudara. Dari video amatir ini terlihat sejumlah penumpang dievakuasi menggunakan kren. Selain 3 mobil damkar, sejumlah tugboat juga dikerahkan, saudara, untuk padamkan api. Sebelumnya, kapal feri ini terbakar saat hendak menuju Pelabuhan Panjang Bandar Lampung. Kejadiannya kapal ini lagi sandar dan terbakar. Untuk sementara info yang kita dapat demikian. Alhamdulillah korban jiwa tidak ada dari unsur penumpang dari kapal tersebut. Untuk mengetahui bagaimana proses evakuasi penumpang yang menjadi korban terbakarnya kapal feri di Pelabuhan Indah Kiat, Banten, kita akan tanyakan langsung pada Kepala Kantor SAR Banten, Adil Trianto. Selamat sore, Pak Adil. Selamat sore, Mas. Pak Adil, bagaimana proses evakuasi penumpang sore hari ini? Apakah seluruhnya berhasil diselamatkan, Pak? Alhamdulillah, selamat sore pendengar setia. Saat ini seluruh penumpang sudah terevakuasi semuanya dengan jumlah total 159. 159 itu beserta kru kapal sudah terevakuasi semua. Dan saat ini sampai sore hari ini masih dilakukan pemadaman kapal itu sendiri. Baik, 159 penumpang dibawa kemana? Apakah ada yang mengalami luka atau sesak napas, merasa sesak napas, Pak Adil? Untuk, ya betul, terima kasih. Kebetulan seluruh penumpang sudah terevakuasi di Pelabuhan Indah Kiat ini. Kemudian ada 5 penumpang yang mengalami sesak napas, sekarang sudah di rumah sakit dan di Rumah Sakit Krakatau, Medika, dan saat ini sudah berangsur-angsur membaik.
Pak Adil, bisa diceritakan bagaimana pemadaman yang dilakukan di belakang Anda saat ini? Ini tidak begitu jauh dari Pelabuhan Indah Kiat. Betul sekali, saat ini kita melakukan pemadaman dari unsur laut dan unsur darat. Di darat kita melibatkan 8 truk pemadam kebakaran, kemudian dari unsur laut kita melibatkan dari takbut berjumlah 4. Pak Adil, sebetulnya ini kapan kebakaran ini pertama kali terjadi? Penyebabnya apa Pak Adil? Informasi yang diperoleh sejauh ini. Terima kasih. Untuk saat ini tadi terjadi kebakaran, kita mendapatkan informasi pukul 11 lebih 5 menit. Untuk yang menyebabkan saat ini masih dalam penyelidikan karena kita fokus untuk pemadaman dahulu. Demikian, Mas. Itu kan kalau kita lihat informasinya di bagian buritan kapal, apakah ini ada kaitannya dengan kendaraan juga yang disimpan di kapal feri ini, kendaraan milik penumpang, Pak Adil? Terima kasih. Jadi memang itu berasal dari buritan, tapi untuk lebih lanjutnya nanti tim akan menginvestigasi terkait penyebab apa yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Demikian. Pak Adil, itu kita lihat juga evakuasi menggunakan crane. Bagaimana bisa diceritakan saat itu yang terjadi, Pak Adil? Terima kasih. Tim menggunakan crane kapal karena kapal ini lambung tinggi sehingga tidak. Sebenarnya ini kapal untuk dikhususkan untuk kendaraan-kendaraan besar sehingga tidak ada jalur-jalur evakuasi yang untuk penumpang sehingga menggunakan crane. Demikian. Pak Adil, kalau penumpang tadi yang terluka, yang mengalami sesak napas dibawa ke rumah sakit, bagaimana penumpang lainnya dikumpulkan di shelter di mana Pak Adil? Oke, saat ini untuk para penumpang ada di Indah Kiat dan kemudian sebagian ada di kita bawa ke Lanal, semuanya sudah dalam kondisi aman semuanya, yang di rumah sakit juga sudah dalam kondisi baik. Itu pemadaman masih berlangsung, ada kendala Pak Adil atau emang sulit untuk menjangkau titik api di sana Pak Adil? Oke, terima kasih. Untuk kendala memang tadi sempat ada kendala terkait dengan yang dari sektor darat memang ada kendala karena kita masih mencari air untuk pemadaman karena kita kekurangan air yang dari sisi darat. Kalau yang dari sisi laut memang takut akan pemadaman terus-menerus. Demikian, Mas. Pak Adil, apakah ada informasi dengan kejadian ini juga mengganggu mobilitas di Pelabuhan Indah Kiat, tidak Pak Adil? Oke, untuk mobilitas, untuk bongkar muat semuanya masih berjalan karena ini juga kapal posisinya tidak mengganggu alur pelayaran dan untuk mobilitas terkait dengan bongkar muat juga masih berjalan. Demikian. Baik, terima kasih Pak Adil Trianto, Kepala Kantor SAR Banten telah menyampaikan kondisi terkini peristiwa terbakarnya kapal feri di Pelabuhan Indah Kiat. Selamat bertugas kembali, Pak Adil. Sama-sama, Mas. Terima kasih. Informasi berikutnya, Saudara, akun YouTube resmi DPR RI diretas. Peretas menampilkan 4 saluran langsung judi online di akun milik parlemen tersebut. Ya, Saudara, ini adalah tampilan akun YouTube milik DPR RI yang telah diretas. Kami tidak menampilkan secara utuh laman YouTube DPR ini, Saudara, karena judi online merupakan tindak ilegal. Tak cuma video, foto profil akun pun diganti dengan gambar bertuliskan slot baris. Bahkan, Saudara, di salah satu tayangan, jumlah viewersnya atau penontonnya lebih dari 1.000 orang. Soal peretasan akun YouTube DPR ini, Saudara, dibenarkan oleh Sekjen DPR RI Indra Iskandar. Proses recovery atau pengembalian akun pun tengah diupayakan. Sekjen DPR Indra Iskandar menyebut telah menghubungi pihak Google Indonesia untuk proses pengembalian akun. Permintaan ini pun telah diteruskan pada Google Pusat, termasuk berkoordinasi dengan Barreskrim untuk mengusut peretasan tersebut. Kami masih berkomunikasi
di samping dengan Google Indonesia juga dengan Google Amerika untuk memastikan penyebab kenapa akun YouTube DPR ini bisa ditembus oleh hacker. Di samping itu juga sampai dengan pagi ini dengan pihak Barreskrim maupun BSSN kami sudah melakukan koordinasi dan sedang ditelusuri. Untuk sementara secara manual dari Pustek Info DPR sudah melakukan recovery dengan cara manual. Dalam pesan singkat kepada Kompas TV, Saudara, Direktur Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri Brigjen Adi Vivit Agustiadi mengaku tengah melakukan penyelidikan mengusut pelaku peretasan akun YouTube DPR RI tersebut. Tim Computer Security Incident Response atau CSIRT Barreskrim Polri telah turun tangan. Ya. Menurut Brigjen Adi Vivit, tim CSIRT Direktorat Tindak Pidana Siber sudah turun tangan untuk melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut. Saudara, imbas penutupan jalan saat pelaksanaan KTT ASEAN, kemacetan terjadi di sejumlah jalan protokol Jakarta, seperti ruas Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, dan tol dalam kota. Rocky Gerung penuhi panggilan Barreskrim Polri untuk diminta klarifikasi terkait dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo. Dua sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi luwak hitam baru. Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Manisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, Mak. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum. Dengan gandum utuh dan krim coklat lezat, bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum. Seenak itu, sekenyang itu. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now. Beli terus, enaknya terus. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Saya beli terus. Gak nempel di gigi. Slay, olay. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak!
gizi. Sarapan sehat harus mengenyangkan dan bergizi, seperti sereal yang kaya gizi dan lebih mengenyangkan, sehingga tidak mudah lapar dan siap beraktivitas sepanjang hari. Ayo, sarapan sereal setiap hari. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Ini Minggu ya. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Cocok kopinya, cocok manisnya. Kopi luwak hitam baru. Anda kembali di Kompas Petang, Saudara. Presiden Joko Widodo memimpin pertemuan konferensi tingkat tinggi ke-26 ASEAN dengan Tiongkok yang dihadiri oleh Perdana Menteri RRT Li Qiang. Di hadapan para pemimpin negara ASEAN dan Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok, Presiden Jokowi menyebut kerjasama yang konkret hanya bisa dilakukan jika memiliki rasa percaya satu sama lain. Saling percaya menjadi kerjasama konkret yang dapat menjadi kekuatan untuk stabilitas dan perdamaian. Selain memimpin KTT ASEAN ke-26 dengan Tiongkok, Presiden Jokowi juga hari ini dijadwalkan memimpin 6 konferensi tingkat tinggi dengan negara mitra ASEAN. Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk memiliki rasa yang sama, memiliki kesadaran yang sama untuk bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan dengan terus menghormati hukum internasional. Demikian dari saya, dan dengan ini saya nyatakan KTT ke-26 ASEAN Plus 3 dibuka. Hari ini, Presiden Joko Widodo juga melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris. Ini adalah kunjungan pertama Kamala Harris ke Indonesia dalam kapasitasnya sebagai Wakil Presiden Amerika Serikat. Presiden Jokowi bersama pemimpin negara KTT ASEAN lain juga akan mengikuti KTT ke-11 ASEAN Amerika Serikat sore ini. Imbas penutupan jalan saat pelaksanaan KTT ASEAN, Saudara, kemacetan terjadi di sejumlah jalan protokol di Jakarta, seperti di ruas Jalan MT Haryono Jakarta Timur dan tol dalam kota. Petugas melakukan buka tutup sejumlah ruas jalan, seperti ruas jalan menuju Gatot Subroto dan Kuningan, sejak pukul 7 hingga 10 pagi. Sejumlah pengendara mengeluhkan harus terjebak macet berjam-jam di jalan protokol imbas penutupan jalan untuk pelaksanaan KTT ASEAN pada hari ini. Pengguna jalan mengaku masih belum mengetahui informasi tentang penutupan sejumlah jalan protokol hingga harus menempuh perjalanan lebih lama karena sejumlah jalan alternatif padat. Universitas UGI menuju ke arah tendian aja itu memerlukan waktu kurang lebih 1 jam 30 menit. 1 jam 30 menit? Iya. Itu biasanya memerlukan waktu berapa menit? Itu biasanya sih kalau nggak macet seperti hari ini, itu kira-kira cuma butuh waktu 20 menit juga. Ya, makan waktu lebih lama Bang. Jadi kita juga biasanya cuma 15 menit atau sampai 20 menit, jadi sampai setengah jam buat menempuh perjalanan. Ya. Hari ini sejumlah jalan protokol Ibu Kota Jakarta ditutup pada pagi dan sore hari, Saudara, untuk pelaksanaan KTT ke-43 ASEAN, seperti dari Jalan Ahmad Tamrin menuju Jalan Sudirman, sepanjang Jalan Rasuna Said, Jalan Gatot Subroto hingga Jalan Imam Bonjol,
sampai dengan Bundaran Hotel Indonesia. Pengguna jalan diharapkan menggunakan jalur alternatif seperti Jalan Abdul Muiz menuju ke Pejompongan, Kebayoran Baru hingga arteri Pondok Indah untuk menuju ke Blok M dan Sleepy. Atau menggunakan Jalan Saharjo menuju Jalan Dr. Supomo untuk menuju kawasan Tebet MT Haryono. Lebih lengkap bagaimana kondisi arus lalu lintas di Jakarta sore ini. Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV ada Asri Gunawan. Selamat petang Asri, sore ini akan diberlakukan kembali penutupan jalan di sejumlah jalur protokol di Jakarta. Seperti apa? Apakah sudah diberlakukan, Asri? Ya, selamat petang Mbak Im dan saudara, bahwa saat ini memang kondisi ataupun juga yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini masih melakukan persiapan jelang sterilisasi dan juga penutupan di sejumlah jalan khususnya di sekitar Bundaran Senayan begitu. Dan penutupan ini perlu diketahui bahwa ini adalah akibat ataupun juga karena adanya gelaran KTT ke-43 ASEAN. Dan gelaran ini tidak hanya dilakukan di satu titik saja, sehingga memang ada beberapa titik yang khususnya pada hari ini akan dilakukan, yakni agendanya merupakan gala dinner yang nantinya juga akan diikuti oleh Presiden Jokowi, kemudian juga oleh para kepala negara ataupun juga delegasi dari negara-negara peserta KTT ASEAN yang rencananya akan dilakukan ataupun juga digelar di hutan kota GBK. Dan ini akan berlangsung pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, sehingga memang persiapan arus lalu lintas ataupun juga jalan-jalan yang harus dipersiapkan ini akan dimulai sejak pukul 16.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 22 malam nanti, karena memang rencananya beberapa ruas jalan ini akan dikondisikan untuk kemudian nanti bisa mengakomodir ataupun juga nanti akan dilewati oleh para kepala negara ataupun juga delegasi dari negara-negara ini hingga nanti kembali ke penginapan mereka masing-masing begitu. Dan berdasarkan informasi dari Dirlantas Polda Metro Jaya bahwa akan ada sejumlah lokasi yang akan terkena pengalihan arus lalu lintas, yakni di Jalan MH Tamrin sampai dengan Jalan Jenderal Sudirman atau dari Bundaran Patung Kuda sampai Bundaran Senayan. Kemudian lokasi kedua di sepanjang Jalan HR Rasuna Said dari Traffic Light Cokro sampai dengan Traffic Light Kuningan. Kemudian lokasi ketiga ini sepanjang Jalan Gatot Subroto hingga sepanjang Jalan Imam Bonjol hingga Bundaran HI begitu. Nah, untuk pemberlakuan pengalihan ataupun juga buka tutup arus lalu lintas ini akan dilakukan 2 sesi ataupun juga pada pagi hari dan juga pada sore hari. Untuk pagi hari berlaku dari pukul 7 pagi sampai dengan pukul 10 pagi. Nah, untuk sore harinya dari pukul 16 sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ini bersifat situasional dan juga kondisional, tergantung nanti bagaimana rangkaian KTT ASEAN yang berlangsung dan juga bagaimana kebutuhan yang nantinya dibutuhkan begitu, ataupun juga bagaimana rangkaian acara dan lokasi-lokasi yang menjadi tempat penyelenggaraan KTT ASEAN dan juga mobilitas para kepala negara maupun juga delegasi peserta KTT ke-43 ASEAN. Dan ada pun beberapa jalur alternatif yang disampaikan oleh pihak kepolisian khususnya Polda Metro Jaya. Untuk Anda yang akan melintas dari arah selatan menuju ke barat, ke arah Sleepy atau ke arah utara, ini bisa melalui Jalan Kiai Maja, kemudian Jalan Kebayoran Baru, ke arteri Pondok Indah, hingga ke Jalan Tentara Pelajar. Dan juga untuk jalur-jalur ataupun juga rute lainnya yang akan dilewati baik itu dari arah utara maupun juga dari arah timur, ini akan dilanjutkan ataupun juga ini nanti akan ada informasinya yang bisa Anda dapatkan di akun Instagram dari TMC Polda Metro Jaya. Sementara demikian, Ibrahim. Terima kasih Asri Gunawan untuk laporan Anda. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Rocky Gerung penuhi panggilan Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo. Rocky Gerung hadir di gedung Bareskrim Polri sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Rocky datang seorang diri tanpa didampingi penasihat hukumnya. Rocky menyebut akan mengikuti proses hukum yang kini sedang ia hadapi. Rocky dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait ucapannya yang diduga menghina Presiden Jokowi. Ya saya datang di panggilan berikutnya kan. Bukan panggilan, saya minta ditunda karena saya
Mestinya kemarin Senin, tapi saya kasih kuliah di pesantren di Sukabumi, jadi nggak mungkin dibatalkan. Jadi saya minta tolong Barreskrim untuk tunda hari ini. Kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi oleh Rocky Gerung terus berlanjut di Barreskrim Polri. Hari ini, terlapor Rocky Gerung dimintai keterangan oleh penyidik Barreskrim Polri. Rocky Gerung datang sendiri ke Barreskrim tanpa didampingi kuasa hukumnya. Sebelumnya, Barreskrim Polri menerima 24 laporan polisi terkait dugaan penghinaan Presiden Jokowi oleh Rocky Gerung. Salah satu yang melaporkan Rocky Gerung adalah relawan Joko Widodo yang tergabung dalam Barikade 98. Ketua Barikade 98 Benny Ramdhani menyebut pernyataan yang disampaikan Rocky Gerung bisa masuk ke dalam penghinaan. Yang bisa dikategorikan sebagai penghinaan terhadap Presiden, yang tentu kami yang menjadi bagian dari rakyat Indonesia merasa penghinaan ini tidak bisa kita biarkan dan tidak boleh ada satu manusia pun di Republik ini atas nama apapun bisa dengan gampang melakukan penghinaan kepada pihak lain, terlebih kepada seorang presiden. Terima kasih. Menanggapi polemik kritik yang disampaikannya, Rocky Gerung meminta maaf karena telah membuat gaduh. Ia kembali menegaskan, pernyataannya yang tersebar di media sosial adalah kritik terhadap jabatan presiden, bukan individu Joko Widodo. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa, kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum? Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam, dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana tuh. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Hingga saat ini, 73 saksi telah dimintai keterangan penyidik Barreskrim Polri untuk mengusut dugaan penghinaan Presiden Jokowi oleh Rocky Gerung. Selain saksi, 13 orang ahli juga sudah dimintai pendapatnya. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Partai Demokrat sudah move on dan kini mencari mitra koalisi baru. Sejumlah politisi Demokrat kini seakan melempar kode ke PD Perjuangan. Seberapa besar peluang Demokrat merapat ke PDIP? Kita bahas sesaat lagi. Bacawa Pres yang juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar memastikan dirinya akan penuhi panggilan KPK untuk diperiksa kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kemenaker pada Kamis besok. Dua sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi luwak hitam baru. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, gula rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pang Soko. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Gimana aku tahu Enfagrow E+ adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill,
critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E+ MFGM Pro. Siap untuk tantangan finishing baru? Yuk kita kotorin. Hah? Gimana cara bersihinnya? Pakai deterjen, tapi harus disikat berkali-kali. Warnanya pudar, gimana ya? Deterjen aja emang gak cukup. Tambahkan Vanish Pink baru dengan 3 keunggulan. Hilangkan noda membandel tanpa harus repot. Aktif lindungi warna, bajunya panjang umur. Tiap mencuci, tambahkan Vanish Pink baru. 3 keunggulan. Vanish Pink baru. Kalah. Lapar sih. Aha! Roma Malkis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak, kenyang. Sarapan sehat harus mengenyangkan dan bergizi, seperti sereal yang kaya gizi dan lebih mengenyangkan, sehingga tidak mudah lapar dan siap beraktivitas sepanjang hari. Ayo, sarapan sereal setiap hari. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Oleh terus, gak nempel di gigi. Slay, oleh. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Luwak hitam baru 21. 21. 1. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. bubuk kopi lebih kental. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Jak manisan, mantap. Diberikan pendapat kawan. Jak manisan, mantap. Kopi luwak hitam baru. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Kopi luwak hitam baru. Saudara, Partai Nasdem dan PKB menggelar rapat perdana pasca deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Rapat membahas tim pemenangan Anies dan Muhaimin. Pertemuan Nasdem dan PKB di Nasdem Tower diikuti oleh pengurus DPP kedua partai. Pertemuan ini membahas konsolidasi internal koalisi. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebut siap bekerja sama dengan Partai Nasdem untuk merebut hati pemilih dan memenangkan pasangan Anies Muhaimin di Pilpres 2024. Dalam rapat perdana ini, PKS tidak hadir. Ini bukan sekedar merapat biasa, tetapi ini benar-benar merapatkan barisan kemenangan. Hari ini saya dan DPP merapatkan barisan untuk Nasdem. Menyiapkan langkah-langkah merebut hati rakyat, menjual gagasan, ide, rencana, sekaligus mengharap cinta dan kepercayaan masyarakat. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memimpin konsolidasi seluruh Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Demokrat se-Indonesia pada siang tadi. Konsolidasi yang dinamakan Commanders Call ini digelar untuk mendengar masukan jajaran DPD partai untuk menentukan langkah politik Demokrat ke depan. Commanders Call dengan para ketua DPD Indonesia hadir, tentunya kita ingin terus berkomunikasi dengan jajaran pimpinan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Demokrat ingin nantinya membuka peluang ke depan. Saya perlu mendengar langsung dari para ketua DPD karena suara kader di bawah juga harus kita dengarkan. Nanti ya pada saatnya akan kita sampaikan ya. Terima kasih ya. Sementara itu, Baca Pres PD Perjuangan Ganjar Pranowo mengaku belum berkomunikasi langsung dengan Partai Demokrat.
Namun Ganjar menyatakan DPP PDIP menjalin komunikasi intens dengan Demokrat. Usai Partai Demokrat meninggalkan koalisi perubahan. Ada kontak dengan Demokrat? Teman-teman Demokrat saya kira komunikasi terus-menerus ya setelah kejadian dengan teman-teman dari DPP. Saya mendapat informasi itu, tapi kalau saya pribadi. Yang dari Banten katanya mendukung Bapak? Ya, terima kasih. Mari kita buka lembaran baru ke depan. Kita harus segera move on. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sudah move on setelah memutuskan keluar dari koalisi perubahan dan mencabut dukungan kepada Anies Baswedan. Demokrat siap menyambut peluang bergabung dengan koalisi lain yang punya kesamaan visi. Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda menyebut, Partai Demokrat memang lebih realistis bergabung dengan koalisi yang sudah terbentuk dibanding membentuk poros baru. Meski kemungkinan AHY menjadi cawapres di dua koalisi itu sangat kecil. Dari data preferensi pemilih Demokrat dan faktor kecocokan, Partai Demokrat disebut cenderung lebih mungkin bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo Subianto. Setelah Anies ke Prabowo, baru ke Ganjar. Kalau mengikuti preferensi, lebih ke Prabowo. Tingkat kesetujuan pemilih Demokrat lebih ke Prabowo, baru ke Ganjar. Chemistry siapa? Kalau kita lihat memang tidak ada masalah ya. Kita lihat ini gambarnya pas ini Pak Jokowi, Pak SBY dan Pak tidak ada masalah komunikasi dengan Pak Prabowo ya. Nah jadi paling mungkin dibandingkan misalnya ada tanda petik agak dingin hubungan komunikasi politik kebukuan antara Pak SBY dan Ibu Mega. Meski demikian, sinyal rekonsiliasi Demokrat dan PD Perjuangan yang muncul semakin membuka kemungkinan Demokrat bisa saja merapat mendukung Ganjar Pranowo. Teka-teki arah koalisi Partai Demokrat akan ditentukan oleh pengumuman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam waktu dekat. Tim Liputan, Kompas TV. Usai tak lagi dukung Anies dan keluar dari koalisi perubahan, Demokrat kini mencari mitra koalisi baru. Salah satu yang menjadi perhatian adalah soal kode yang dilempar sejumlah politisi Demokrat ke PD Perjuangan. Seberapa besar peluang Demokrat merapat ke PDIP? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat petang, Mas Toto. Selamat petang, Mas Ibrahim. Mas Toto, awal kode dari SBY pujian terhadap Ganjar dan juga Prabowo. Kemudian kemarin Mas AHY singgung nama Soekarno di pidatonya. Terakhir, Benny Kaharman menyebut Megawati tidak pernah jahat. Apa yang Anda baca dari komunikasi dari elit Demokrat ini, Mas Toto? Iya, sebetulnya kalau kita tarik ke belakang lagi, ini bukan baru saja terjadi setelah perpecahan koalisi perubahan ya, ketika Demokrat akhirnya memutuskan diri untuk tidak bergabung lagi dengan koalisi perubahan. Tapi kalau kita lihat sebelumnya misalnya sudah ada pertemuan dengan Mas AHY. Itu punya nilai bobot lebih besar dibandingkan dengan pertemuan partai-partai lain karena dalam sentimen historis banyak yang mengatakan hampir tidak mungkin partai ini bahkan untuk membuka komunikasi. Yang kedua, kita juga pernah lihat bagaimana ada ucapan atau tweet simbolik ya dari Pak SBY yang mengutarakan di dalam kereta beliau ada bersama dengan Pak Jokowi, ada bersama dengan Ibu Mega juga menuju ke satu tempat. Saya pikir itu kan sebuah bahasa simbolik, menunjukkan keterbukaan bahkan keinginan dari Pak SBY untuk bersama dengan Ibu Mega. Walaupun konteksnya saat itu belum tentu kita bisa sebut dalam konteks koalisi Pilpres karena saat itu Demokrat masih dalam barisan koalisi perubahan. Jadi kalau dilihat dari sisi itu menurut saya memang terlihat sekali bahasa komunikasi terutama yang dikeluarkan oleh Partai Demokrat memang ada keinginan untuk kemudian bergabung dengan koalisinya Mas Ganjar. Dan kalau kita baca dalam situasi aktual, hal-hal yang tadi Mas Ibrahim sebutkan saya pikir menjustifikasi apa yang tadi saya ceritakan jauh ke belakang. Nah, kalau kita lihat lebih ke belakang lagi pun, kenapa sih misalnya cenderung lebih ke Mas Ganjar dibandingkan dengan Pak Prabowo? Walaupun misalnya dua PD Perjuangan dengan Demokrat ini cenderung tidak dalam satu barisan selama 20 tahun ya kalau kita lihat. Karena memang kalau kita baca bagaimana persepsi mengenai konflik yang ada di antara dua partai ini, PD Perjuangan dan Demokrat, mereka tidak berbeda secara ideologis dalam konteks ekstrim seperti PKS dengan PD Perjuangan, atau misalnya ada tuduhan-tuduhan
yang sifatnya konfliktual ya, misalnya seperti terjadi antara Nasdem dengan PDI Perjuangan. Jadi peluangnya rekonsiliasi besar antara Megawati dan SBY di sini. Ya, kalau kita lihat sangat mungkin statement dari Mbak Puan pun tetap membuka kemungkinan. Memang tinggal kata kuncinya adalah di Ibu Mega dan Pak SBY. Saya pikir kalau ada pertemuan yang terjadi di antara kedua sosok tersebut, bukan hanya dalam konteks pilpres loh. Ini kita akan melihat sebuah kesejukan dalam konteks yang lebih besar, rekonsiliasi bangsa antar dua tokoh bangsa yang memang bisa dianggap paling senior saat ini. Walaupun tadi tokoh bangsa bukan konteksnya pilpres, tapi kan bisa saja ini berpengaruh pada elektoral nih Mas Toto. Kalau hitung-hitungannya, gambarannya, efeknya lebih banyak bagi Demokrat itu kemana ketika merapat ke Ganjar atau ke Prabowo nih Mas Toto? Iya, saya pikir keduanya bisa dikatakan dalam posisi berimbang ya, karena partai ini kan kita tahu partai yang memang cenderung garis komandonya ini terpusat pada nama Yudhoyono. Jadi ketika Mas AHY dan Pak SBY sudah memutuskan, saya pikir secara otomatis mereka tidak terlalu sulit untuk menyolidkan barisan. Apalagi kalau dibingkainya dalam konteks rekonsiliasi besar yang saya pikir sulit untuk ditolak oleh siapapun. Tetapi kalau memang dilihat dari sisi waktu, alangkah baiknya memang andai kata pun ada keinginan masuk ke dalam koalisi Mas Ganjar, sebelum kemudian dikeluarkan nama cawapres Mas Ganjar, lebih baik kemudian Demokrat sudah masuk dalam barisan koalisi ini. Sehingga kemudian tidak terlihat sebagai partai yang menginform belakangan, tapi menjadi bagian dari pengambilan keputusan strategis pada saat nama capres dan cawapres diumumkan. Saya pikir itu momen yang tepat sebelum nama cawapres dari Mas Ganjar diumumkan. Tapi ini ada simbiosis mutualisme nggak bagi yang sedang dicarinya, misalnya Ganjar dan juga Prabowo-nya ketika Demokrat merapat nih? Hitungan elektoralnya bagaimana? Sudah tentu ketika kita berbicara pertarungan yang cenderung ketat, dengan masuknya Caimin ke dalam barisan Mas Anies yang bisa menopang kelemahan Mas Anies di Jawa Timur, kan pertarungan cenderung lebih merata nih sekarang. Ada variabel komplementer yang sudah dimiliki oleh sosok yang paling lemah, dalam hal ini Mas Anies dibandingkan dengan Prabowo dan Ganjar. Dalam konteks itu, masuknya satu partai baru itu akan sangat berpengaruh. Jadi dalam konteks ini Mas AHY punya harga mahal juga menurut saya, terutama buat konteks persaingan ketat antara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar. Ketika berbicara mengenai keuntungan buat Demokrat, memang harus diakui mungkin saat ini preferensi pemilih Demokrat cenderung lebih mudah menerima Pak Prabowo, karena dua pemilu Demokrat tanda kutip mendukung Pak Prabowo. Tapi kalau dalam konteks narasi besar rekonsiliasi itu bisa dibunyikan di hadapan publik konstituen, itu menurut saya bisa menjadi sebuah booster baru ya. Bukan hanya buat Partai Demokrat, tapi terutama buat PDI Perjuangan. Mas Toto, tapi masih bisa nggak sih untuk saat ini, di momen saat ini, Demokrat propose AHY sebagai bacawa pres bagi keduanya misalkan, masih memungkinkan tidak atau bisa menurunkan daya tawarnya saat ini? Dalam konteks keinginan pasti ya akan dicoba untuk menawarkan Mas AHY sebagai cawapres, dan memang elektabilitas Mas AHY juga mumpuni. Tetapi kalau dalam konteks timing atau kemudian bicara konstelasi terkini, saya pikir Partai Demokrat juga cukup menyadari sikapnya harus lebih realistis, karena dia akan menjadi partai yang belakangan masuk, entah itu kepada koalisi Mas Ganjar atau koalisi Pak Prabowo. Dan itu membutuhkan sebuah kesepakatan dari partai-partai yang misalnya sebelumnya sudah masuk dan merasa sudah berjibaku sebelumnya. Saya sih melihat Demokrat mungkin akan berpikir lebih dalam konteks jangka panjang. Umur Mas AHY juga masih sangat muda, masih banyak kesempatan untuk pemilu-pemilu berikut. Dalam konteks power sharing, saya pikir mungkin bargainingnya lebih kepada power sharing untuk bicara menteri dan jabatan lain, tapi tidak untuk memaksakan diri untuk level cawapres. Kemarin kan sempat disinggung juga soal Jokowi ini peluangnya kalau menurut Anda, peluang lebih banyak kemana nih untuk saat ini Demokrat merapatnya, dan timingnya kapan sih lebih baiknya kalau menurut Anda nih, Mas Toto? Ya tadi, sebenarnya ini kan masuk pertanyaan pertama tadi, Mas Ibrahim. Kalau menurut saya narasi besarnya malah akan menjadi sebuah wow effect ketika Demokrat masuk ke dalam koalisi Mas Ganjar. Karena tadi ada narasi besar yang lebih dari sekedar berbicara mengenai kondisi aktual, lebih dari sekedar berbicara mengenai power sharing, tapi sebuah rekonsiliasi dari sentimen historis yang selama ini dianggap menjadi menjadi cacat lah secara sentimen historis, baik untuk PDI Perjuangan ataupun Demokrat.
Dan kapan waktunya tadi, ketika kemudian Demokrat bisa masuk sebelum penentuan dari cawapres, entah itu koalisi Mas Ganjar atau Pak Prabowo, saya pikir kotel efek juga tetap akan bisa didapatkan, walaupun tidak sebesar ketika Mas Ahy bisa menjadi cawapres. Dan kurang dari 2 bulan nih pendaftaran Capres-Cawapres akan segera dibuka. Tentu harus berkejaran juga dengan waktu. Terima kasih Mas Toto Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika telah menyampaikan pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini. Usai jeda sudah Kompas Petang akan kembali bersama rekan saya Cynthia Rompa, silakan. Ya, terima kasih Ibrahim. Saudara, bacawa pres yang juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar memastikan dirinya akan penuhi panggilan KPK untuk diperiksa kasus dugaan korupsi sistem proteksi Kemnaker Kamis besok. Benarkah ada aroma politisasi dalam pemanggilan Caimin? Perbincangannya usai jeda di Kompas Petang. Dua sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi luwak hitam Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Growmax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Manisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Cuma kamu yang bisa. Punya nomor yang aktif selamanya. Dapatkan Bayu di konter terdekat. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden Adhesive membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Perhatian, beli better, bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Slay terus. Gak nempel di gigi. Slay olay. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Dam, itu maksudnya aku sama kamu kan? Kita mau ketemu siapa? Mereka share. Iya, kamu. Beli Oreo wafer, scan, dan cek caranya di Instagram. Yuk, ikutan. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, gula rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramin Series, nikmat otentiknya, Pangsoko. Kalah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak.
Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Kopi Luwak hitam baru. Terima kasih Anda masih di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi berencana memanggil kembali Muhaimin Iskandar pada besok 7 September 2023. Pemanggilan ulang ini dilakukan karena Caimin tak bisa memenuhi panggilan KPK 5 September kemarin. KPK sebelumnya memanggil Muhaimin Iskandar sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi sistem proteksi TKI tahun 2012. Namun karena pemeriksaan tanggal 5 September bentrok dengan agenda yang sudah dijadwalkan jauh sebelumnya, Muhaimin meminta KPK menjadwal ulang pemanggilannya 5 September besok yang disetujui oleh KPK. Caimin pun memastikan akan hadir besok di KPK. Besok pasti datang, karena memang ini proses biasa yang ada sebagai saksi. Saya diminta untuk datang. Siapa? Oh, nggak tahu saya, nggak tahu. Oke. Lewat pernyataan tertulis, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengonfirmasi jadwal pemanggilan terhadap Muhaimin Iskandar. Pemeriksaan sebagai saksi akan dilakukan pada Kamis 7 September besok. Penjadwalan ulang untuk hadir pada Kamis besok tentu merupakan waktu yang lebih efektif agar kedua pihak baik tim penyidik maupun saksi dapat mengagendakan proses pemeriksaan tersebut. Ini betul proses hukum atau ini politik? KPK betul menjadi alat penegak hukum dalam konteks pemberantasan korupsi atau dia menjadi alat politik? Hanya berselang 3 hari setelah diumumkan menjadi bakal calon wakil presiden Anies Baswedan di Surabaya, Muhaimin Iskandar dipanggil KPK. Caimin dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi saat dirinya menjabat sebagai Menaker Trans pada tahun 2012 lalu. Namun, tudingan politisasi ini dibantah KPK. Ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan proses-proses politik dimaksud, begitu ya. Artinya KPK sudah mengirimkan surat panggilan kepada Caimin ya, Mas Ali, mempertegas. Ya, jadi teman-teman besok ditunggu saja, gitu ya. Yang pasti kami berharap siapapun yang dipanggil oleh KPK itu hadir sesuai dengan surat panggilan. Terlebih kami sudah mengirimkannya beberapa waktu yang lalu kepada para saksi-saksi. Begitu. Menko Polhukam Mahfud MD juga menepis tudingan politisasi KPK ini. Mahfud bilang Caimin dipanggil KPK untuk dimintai keterangan. Seperti yang pernah dialami Mahfud ketika Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar ditangkap KPK 2013 silam. Dipanggilnya Muhaimin oleh KPK ini bukan politisasi hukum, tetapi proses hukum biasa. Seperti dulu saya waktu Pak Akil itu di OTT, saya dipanggil juga. Muhaimin ini dimintai keterangan. Kalau dimintai keterangan itu artinya memberi sambungan informasi. Kalau diperiksa itu ada dugaan terlibat. Pada 5 September, Muhaimin tak memenuhi panggilan KPK karena ada agenda di luar kota yang sudah jauh terjadwal sebelumnya. KPK pun menjadwalkan ulang pemanggilan Caimin sebagai saksi. Muhaimin meminta penjadwalan ulang dan akan hadir di KPK 7 September besok. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Muhaimin Iskandar terkait kasus dugaan korupsi yang terjadi 11 tahun lalu. Tudingan politisasi KPK pun mengemuka.
Kita akan membahas bersama dengan Ketua DPP Partai Nasdem, sudah ada Effendi Koiri atau Gus Coy, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PD Perjuangan, sudah ada Bang Trimedia Panjaitan, dan pegiat anti korupsi, sudah ada Bung Saur Siagian. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Langsung saya akan ke Gus Coy. Gus Coy, Anda melihat pemanggilan untuk dimintai keterangan ini terhadap Caimin seperti apa? Ya, jadi yang pertama, setiap warga negara menginginkan pemberantasan korupsi dilakukan secara profesional, serius, pelaku-pelakunya, pimpinan-pimpinan KPK juga profesional, kan? Kemudian setiap warga negara yang dimintai keterangan, yang diduga terkait, itu juga harus memenuhi undangan atau panggilan dari lembaga-lembaga penegak hukum termasuk KPK. Nah, dalam konteks Caimin ini, yang sekarang ini, itu kasusnya 2012 yang lalu. Ya. Kenapa tidak segera diselesaikan sejak dulu? Kenapa itu pemanggilan terjadi di sini? Terjadi persis setelah Caimin diumumkan sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan. Ini kalau ada masyarakat publik berasumsi KPK tidak profesional, KPK ada unsur politiknya menjadi alat politik, KPK bukan sepenuhnya menegakkan hukum, itu kan tidak terlalu salah. Ngapain saja selama 12 tahun ini? Hah? Kok baru begitu diumumkan menjadi calon presiden, calon wakil presiden, dan ada pemanggilan? Ada apa ini? Oke, baik. Ada apa ini? Jadi Anda menduganya ada hal yang salah. Saya akan ke Bang Saur. Bang Saur, menurut Anda bagaimana pandangan terkait pemeriksaan ini? Pertama saya kira apresiasi Caimin ya, bagaimana dia kooperatif, kewajiban konstitusionalnya harus lakukan, dan besok dia akan dipanggil. Tentu kawan-kawan saya selalu kalau dalam konteks politik seperti itu, para politisi, saya pikir kita pahami kemudian itu dikaitkan kepada soal politik. Nah, saya tidak ahli di sana. Saya sebagai advokat, sebagai pegiat anti korupsi, mestinya KPK harus. Tetapi menurut saya begini, hal yang paling penting, karena ini menurut saya bahwa saudara Caimin adalah sebagai saksi jelas di KUHP, seseorang saksi adalah seseorang yang diduga seseorang yang melihat, mendengar dan mengalami. Nah, kita tidak tahu apakah keterangan Caimin perlu. Cuman kita harus ingatkan Mbak Clara, soal korupsi ini menurut saya adalah sesuatu yang sangat penting. Apalagi menyangkut presiden atau calon presiden, kita apresiasi KPK. Oke, maaf saya potong Bang Saur, tapi terkait dengan kasus ini bisa dibedakan tidak antara politik dan kasus hukumnya? Nah, mestinya itu yang menjawab Mbak Clara, KPK, karena kita tidak berkompetens untuk menjawab itu. Jadi itu sebabnya kita pahami analisisnya Gus Coy itu bisa kita pahami, kemudian semua ini kan menduga-duga. Cuman problemnya barangkali begini, saya kasih perspektif Mbak Clara. Dengan Cynthia, Bang Saur? Sorry, Mbak Cynthia. Ya. Kalau misalnya saya sendiri mengatakan bahwa soal korupsi ini, katakanlah kawan-kawan kita dulu, Saudara Joni Plate. Saudara Joni Plate tersangka, kawan-kawan Nasdem juga mengatakan yang sama, kan politisasi. Ternyata kejaksaan membuktikan sampai sekarang kasusnya kan ada di pengadilan sudah sebagai terdakwa. Nah, kalau kita lihat, ini kita menurut putusan. Kalau saya sebenarnya mendorong teman-teman di PKB atau Gus Coy, kalau memang katakanlah kita yakin kawan-kawan PKB firm bahwa Gus Imin atau Caimin tidak berbuat atau tidak diduga, harusnya harus didorong. Tetapi soalnya memang sekarang KPK, Mbak Cynthia, karena memang legitimasi KPK juga sedang bermasalah. Kemudian ada tudingan seperti Gus Coy ini, saya bisa pahami gitu. Tetapi saya sebagai publik, ini tidak boleh apakah mau jelang pilpres atau apa, seseorang hukum itu tidak bisa kemudian jadi jahat.
Jadi artinya proses hukum tetap harus berjalan seperti itu. Saya akan ke Bung Trimedia. Kalau menurut Anda, tanggapan Anda seperti apa? Apakah tudingan dari politisasi KPK ini benar adanya atau ada tanggapan lain? Saya sependapat dengan Pak Mahfud MD tadi ya. Ini nggak ada politisasi, ini proses hukum biasa. Dan saya kira sepanjang saya mengetahui KPK, karena saya terlibat dalam proses pembuatan undang-undang KPK, memang sulit untuk mengintervensi KPK. Walaupun KPK sekarang sudah dirubah undang-undangnya dan mereka dianggap dilemahkan. Nah, yang kedua, saya kira Caimin sudah menghitung begitu beliau menyatakan mau maju dari koalisi dengan Pak Prabowo, kemudian sekarang resmi jadi cawapres, beliau sudah menghitung bahwa masalahnya tidak ada, masalah hukumnya tidak ada. Dulu kan rame kita dengar tahun 2012 itu soal kardus durian. Oke. Dan saya kira dengan beliau berani maju seperti itu berarti clear. Nah, yang ketiga menurut saya lebih baik sekarang diperiksa seperti Pak Anies tempo hari. Kalau memang tidak ada persoalan hukum dan beliau tidak ada terlibat, paling tidak di dalam KUHAP, 2 alat bukti tidak ada pada Caimin, ya tidak perlu ragu. Terus dan tidak akan mengganggu proses politik yang akan beliau lalui, seperti itu, Mbak. Oke, jadi sudah tepat ya ketika Caimin besok akan hadir. Saya akan ke Bang Saur. Bang Saur, tapi ini kan ada tuduhan politisasi dari KPK. Apa sebenarnya yang harus dilakukan KPK agar menyatakan atau membuktikan tuduhan ini tidak benar? Kan prosesnya ini kalau saya tahu kan penyelidikan. Jelas penyelidikan itu adalah mencoba untuk mencari barang bukti apakah ini bisa tindak pidana atau tidak. Nah, oleh karena itu saya kira firm saja KPK melakukan kerja-kerjanya, dan tolong juga dipahami kalau ada pendapat Gus Coy kemudian seperti itu sah saja. Cuman saya malah mendorong kawan-kawan di partai pengusung misalnya, karena ini soal simpati yang mau dia bangun, harusnya didorong. Tetapi jangan dikait-kaitkan. Memang kalau kita kaitkan karena ini sudah tahun politik, itu menurut saya kontraproduktif malah kepada calon. Okay. Kenapa nggak dimanfaatkan ini misalnya menjadi katakanlah alat kampanye politik? Misalnya kemarin itu Erlangga diperiksa, sampai sekarang ini kan kita belum tahu. Dito kemarin diperiksa, kemudian tahu. Jadi presumption of innocence yang dibangun itu mestinya kawan-kawan ini memanfaatkan momentum ini, bahwa kalau memang kita firm yakin bahwa Caimin tidak melakukan, ya didorong saja gitu loh. Baik, Gus Coy, bagaimana Anda menanggapi ini? Jadi jika yakin ya firm saja. Lalu bagaimana Anda juga dari partai pengusung menanggapi bahwa pembuktikannya bahwa Caimin memang akan diperiksa besok? Jadi Caimin hadir, saya kira itu bagus. Kami yakin bahwa Caimin tidak terlibat karena menurut informasi yang kami terima dari kawan-kawan di sana, sudah gelar 8 kali atau 7 kali gelar perkara ya. Itu tidak ada bukti apa-apa. Itu kita bukan mempersoalkannya dia terlibat apa tidak terlibat. Ya, dia nanti masuk apa tidak, bukan soal itunya ya. Tapi KPK mengapa memanggil persis setelah Caimin diumumkan menjadi calon wakil presiden? Selama 12 tahun, kasus ini kan nganggur. Nggak diurut. Kenapa itu? Nah itu aja pertanyaannya. Kenapa? Tapi Mahfud MD kan juga sudah menegaskan ini hanya proses biasa, hanya untuk meminta keterangan. Iya betul, mengapa nggak sejak kemarin-kemarin, bulan-bulan kemarin, tahun-tahun kemarin diminta keterangan? Mengapa sekarang? Nah, ketika sekarang diproses seperti ini, dalam dunia politik ini kan tidak semua punya pikiran positif, tidak semua punya niat baik, mulut jahat banyak,
tangan-tangan jahat banyak, otak jahat banyak, ya kan? Meskipun ini Caimin kami yakini tidak salah, tapi ini kan terus akan bergulir, digulirkan, digoreng, ya kan? Termasuk pendapat dua kawan saya ini kan terus akan juga dijadikan modal untuk menggoreng ini. Begitu. Oke, Gus Coy, menurut Anda sendiri siapa yang mempolitisasi ini? Dan antara substansi, antara momentum, antara para penggoreng gitu kira-kira gitu kan. Nah, ini harus dilihat begitu. Nah, menurut saya ya, dan saya kira sejumlah pengamat, sejumlah ahli hukum juga menyatakan ini momentumnya yang tidak tepat. Nah, ketika momentum yang tidak tepat digunakan oleh KPK terkait dengan politik dan politiknya sebentar, terkait dengan rekrutmen untuk kepemimpinan nasional, kepemimpinan bangsa, maka ini membuat gaduh. Menggunakan momentum yang tidak tepat bikin gaduh. Ya. Jadi begini, jika momentumnya menurut Anda tidak tepat, Mbak Cynthia boleh saya komentari? Silakan, Bang Saya kira yang menggoreng ini pertama adalah saudara Gus Coy yang menuduh kami ini menggoreng-goreng. Saya ini diminta sebagai seorang advokat, sebagai giginya anti korupsi. Saya silakan saudara berpendapat seperti itu. Sebentar Gus Coy. Ini bagian saya sebentar. Nah, silakan, kami persilakan Bang Saur terlebih dahulu. Silakan Bang Saur. Dalam perspektif hukum, saudara Gus Coy, tidak ada namanya kemudian karena ini pilpres kemudian jadi istirahat. Sama dengan saya kasih contoh, kader Anda, sekjen Anda tuduh kemudian teriak-teriak ini politisasi. Ternyata penegak hukum bisa membuktikan. Nah, oleh karena itu dihargai juga hak-hak konstitusional, hak-hak pers. Seperti Anda juga mengatakan ini goreng-menggoreng, jangan juga Anda tuduh kemudian juga Anda berpendapat. Saya tidak tuduh pendapat Anda seperti itu, tapi Anda tidak boleh melarang kami untuk memperdapat. Nah, soal KPK, saya bilang saya tidak tahu ini politik apa tidak. Seperti dibilang Bung Trima tadi itu ada kasus Julian, tetapi Anda jangan. Baik Bang Saur, kita berikan kesempatan sedikit Gus Coy untuk menanggapi singkat sebelum saya ke Bang Trimedia. Bang Saur tadi salah menangkap saya. Saya tidak. Anda mengatakan dua orang ini jadi menggoreng-menggoreng. Bentar. Saya tadi mengatakan pendapat dua orang ini akan digoreng oleh orang-orang. Bukan dua sahabat saya ini menggoreng, bukan. Makanya saya tadi sejak awal ingin klarifikasi. Supaya Bang Saur tidak terlalu jauh salah paham. Baik, saya akan ke Bang Trimedia. Bang Trimedia, menurut Anda bagaimana supaya yang menurut Gus Coy ini momentumnya tidak tepat, tapi di lain pihak ini adalah proses hukum yang memang harus dilalui jika memang ada kerugian negara yang terjadi dalam kasus ini. Silakan Bang Trimedia. 3 bulan yang lalu kami rapat dengan pendapat dengan KPK. Dan pimpinan KPK menyampaikan bahwa mereka menyadari banyak tunggakan perkara yang mereka akan selesaikan. Terutama setelah definitif pimpinan KPK yang sekarang, Pak Firly dan kawan-kawan, ada perpanjangan 1 tahun. Jadi itu yang mereka mau lakukan. Dan saya kira kasus 2012 ini salah satunya. Ada kasus-kasus lain yang juga baru diselesaikan oleh KPK. Jadi kedua, menurut saya pimpinan KPK juga atau juru bicara KPK harus menjelaskan seperti apa kasus dan ini masuk lidik atau sidik sudah. Itu yang perlu disampaikan. Apalagi tadi Gus Coy bilang ada yang mereka dengar ada beberapa kali gelar ya, supaya semuanya terang dijelaskan. Tapi yang jelas seperti saya sampaikan tadi bahwa KPK mengakui banyak tunggakan perkara. Banyak mungkin perkara-perkara selain Gus Coy ini yang juga akan digulirkan oleh KPK ke depan ini. Dan KPK tidak ada menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung bahwa di tahun politik ini mereka tetap tidak menangani kasus-kasus yang menyangkut orang-orang politik.
Seperti itu, Mbak. Baik, kita akan nantikan pemeriksaan besok yang akan dihadiri oleh Caimin. Terima kasih sekali lagi Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri. Sedikit. Jadi, singkat saja, Gus Coy, singkat saja. Saya ini jangan salah paham. Saya bukan menuntut Anda berdua, tapi pendapat Anda itu bisa dijadikan alat untuk menggunakan. Baik, sudah kita tangkap, sudah diklarifikasi. Terima kasih. Yakin Gus Imin tidak bermasalah, no problem. Baik, sudah ada jalan tengah, tidak masalah. Terima kasih Gus Coy, dan terima kasih juga Bang Trimedia Panjaitan, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PD Perjuangan, dan juga terima kasih Bang Saur Siagian, advokat yang juga pegiat anti korupsi, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya prajurit TNI dan Angkatan Bersenjata Australia menggelar latihan taktis tempur bersama di Situbondo, Jawa Timur. MoriGrow, susu dengan formula Grow Max, bantu optimalkan nutrisi anak. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now. Luwak hitam baru 21. 1 sendok kopi dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Kemanisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Terus, gak nempel di gigi. Slay, olay. Gimana aku tahu Enfagro E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagro E Plus MFGM Pro. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan.
ya. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Morinaga Mori Grow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu optimalkan nutrisi anak. Masih di Kompas Petang, Saudara. Prajurit TNI dan Angkatan Bersenjata Australia menggelar latihan taktik tempur dalam Latma Super Garuda Shield di Situbondo, Jawa Timur. Prajurit Batalion Infanteri 515 Kostrat dan pasukan Resimen Lapis Baja 1 Australia melakukan latihan bersama untuk mengatasi gangguan selama patroli. Diskenariokan pasukan yang tengah bergerak maju mendapat tembakan dari lawan. Pasukan mencari perlindungan dan kemudian membalas serangan. Pasukan pun kembali bergerak maju untuk menekan musuh hingga pangkal serangan. Selain tank M1A1 Abrams milik Angkatan Bersenjata Australia, juga dikerahkan sejumlah alutsista negara peserta Super Garuda Shield, termasuk tank Leopard milik TNI. Informasi lainnya, Saudara, Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2023 Ganjar Pranowo berpesan kepada penyelenggara negara di lingkungan Pemprov Jawa Tengah untuk tidak korupsi. Hal ini disampaikan Ganjar saat dirinya bersama Taj Yassin pamit sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Masukan dan kami tidak akan mengingkari. Di hadapan sekitar 7.000 undangan di Gor Jatidiri Semarang, Ganjar menyampaikan pesan untuk tidak korupsi. Selain itu, Ganjar juga meminta kepada penyelenggara negara di Jawa Tengah untuk melayani masyarakat dengan baik. Menurut Ganjar, tidak korupsi dan baiknya layanan bisa mengangkat harkat dan martabat masyarakat Jawa Tengah. Ganjar menegaskan hal ini terlihat dari penilaian BPS dan lembaga lain, salah satunya angka kemiskinan yang menurun. Sebenarnya berat sih enggak ya, karena didukung oleh masyarakat, didukung oleh kawan-kawan. Yang penting mindsetnya mereka mau berubah. Mungkin 1-2 yang mindsetnya tidak berubah itu yang barangkali menjadi kerikil saja. Dan alhamdulillah semuanya pada akhirnya mereka mau berubah. Maka tadi sambutan saya perhatikan sikap, jaga integritas agar kemudian mindset yang selama itu lebih dibangun selama 10 tahun jangan sampai hancur, sehingga melayani masyarakat dan tidak korupsi itu tidak penting untuk sebuah demokrasi. Ya. Selain menyampaikan pesan, Ganjar bersama Taj Yassin juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama semua pihak selama menjabat. Tak hanya ucapan terima kasih, Ganjar pun menyampaikan permintaan maaf jika ada kekurangan selama menjabat. Prahayuda Febrianto, Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Ketua Umum sekaligus bakal Capres Partai Gerindra Prabowo Subianto sore ini menggelar pertemuan dengan Putri Presiden keempat Abdurrahman Wahid, Yeni Wahid. Pertemuan yang digelar di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan berlangsung sore ini. Prabowo dan Yeni sebelumnya bertemu di gedung DPR jelang peringatan ke-78 kemerdekaan. Dari pertemuannya itu, keduanya diketahui sepakat kembali melakukan pertemuan yang berlangsung sore ini. Kericuhan mewarnai jalannya unjuk rasa kelompok masyarakat di depan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari. Informasi selengkapnya usai jeda. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru.
Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Luwak hitam baru 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Kemanisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Diceritakan saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Akhirnya mereka bisa bebas mengkonsumsi makanan tanpa harus takut lagi. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana buruan beli bisa gratis better lagi. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Saya oleh terus. Gak nempel di gigi. Say oleh. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 dan Z Flip 5. Get it now. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Ini minggu ya. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Saudara, unjuk rasa kelompok masyarakat di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Unjuk rasa konsorsium masyarakat pemerhati daerah Sulawesi Tenggara yang mendesak pengusutan sejumlah perusahaan yang diduga terlibat kasus korupsi PT Antam Konawe Utara Blok Mandiodo ricuh. Kericuhan terjadi saat massa memaksa masuk ke dalam komplek kantor Kejaksaan Tinggi. Saling dorong, tak terelakkan, dan kembali panas setelah massa berupaya membakar ban bekas di depan gerbang. Aksi mereda setelah pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menemui massa. Bawakan lagu YouTube, Putri Aryani kembali pukau juri di semifinal America's Got Talent. Selengkapnya usai jeda. Then all the colors will bleed into one, bleed into one. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban
keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Perhatian, beli Better bisa gratis Better lagi. Yeay, dapat Better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana, buruan beli, bisa gratis Better lagi. Minum 1 kaplet Canalflex setiap hari bila perlu. Canalflex mengandung glukosamin plus kalsium, vitamin D3, magnesium, dan zinc untuk bantu jaga kesehatan tulang dan sendi. Canalflex bergerak dengan tulang dan sendi sehat. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Tiap hari keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya min dan jeruk yuzu. Berikan sensasi 5 derajat lebih dingin. Dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Ini minggu ya. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Saudara Putri Aryani kembali tampil memukau di hadapan juri America's Got Talent saat membawakan lagu U2. Simon Cowell bahkan menyebut U2 mengizinkan Putri menyanyikan lagunya setelah melihat penampilan Putri. Kingdom come, then all the colors will bleed into one, bleed into one. Putri Aryani, penyanyi asal Indonesia, berhasil memukau penonton dan juri America's Got Talent saat membawakan lagu U2 yang berjudul I Still Haven't Found What I'm Looking For. Dengan suara dan permainan pianonya, Putri berhasil memukau keempat juri di semifinal America's Got Talent.
saya akan hadir pada malam puncak Indonesia Raya Kompas TV. Saudara, demikian Kompas Petang hari ini. Saya Cynthia Rompas. Dan saya Rahmat Ibrahim. Terima kasih. Sampai jumpa. Then all the colors will bleed into one, bleed into one. But yes, I'm still running. You broke the bonds and you lose a chance. Carry the cross and my shame, oh my shame. You know I believe it, but I still haven't found what I'm looking for. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Cocok kopinya, cocok manisnya. Kopi Luwak Hitam Baru. Peta koalisi berubah 1 bulan jelang pendaftaran Pilpres 2024. PKB melompat masuk ke dalam koalisi perubahan, sementara Demokrat hengkang dan menarik dukungan. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah akan ada perubahan komposisi koalisi? Mungkinkah cukup membuat poros baru terisi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Koalisi berubah, siapa memberi arah? Rabu 6 September pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Selamat petang saudara, Ketua Umum PKB yang juga bakal cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar akan diperiksa KPK terkait kasus korupsi di Kementerian Tenaga Kerja pada 2012 lalu. Muhaimin menyatakan siap hadir di KPK Kamis besok. Sorotan lain, Partai Demokrat kumpulkan Ketua DPD bahas arah koalisi di Pilpres mendatang. Kemana arah Partai Demokrat akan berlabuh? Ke koalisi pendukung Ganjar atau ke Prabowo Subianto? Sementara itu nama Ridwan Kamil kembali disebut-sebut masuk kandidat bakal cawapres Ganjar Pranowo. Bagaimana peluang Kang Emil mendampingi Ganjar setelah Golkar bergabung ke koalisi Prabowo? Selengkapnya akan kami bahas di Sapa Indonesia malam hari ini bersama saya, Cindy Sistiarani. Dan saya Liviana Charlisa. Kita mulai Sapa Indonesia malam untuk Anda. Saudara, KPK menyatakan masih mengusut kasus dugaan korupsi di Kemnaker tahun 2012. Mantan Menaker yang juga Ketua Umum PKB yang juga bakal cawapres Muhaimin Iskandar memastikan bahwa besok ia akan hadir di pemeriksaan KPK. Saat pertemuan di kantor Nasdem, Ketum PKB memastikan ia akan memenuhi panggilan KPK besok. Sebelumnya KPK memanggil Muhaimin sebagai saksi kasus korupsi sistem proteksi TKI di Kemnaker pada Selasa kemarin. Tapi Muhaimin Iskandar tidak bisa hadir karena sedang tidak ada di Jakarta. Muhaimin menolak mengomentari mengapa momen pemeriksaannya berdekatan seusai deklarasi sebagai bakal cawapres mendampingi Anies Baswedan. Oh, besok pasti datang. Karena memang ini proses biasa yang ada sebagai saksi, saya diminta untuk datang. KPK menyesuaikan permintaan Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi Kamis besok. Sebelumnya KPK menjadwalkan pemeriksaan pada pekan depan, tapi hari ini dalam keterangan tertulisnya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan bahwa pemeriksaan Caimin dijadwalkan besok. Penjadwalan ulang untuk hadir pada Kamis besok tentu merupakan waktu yang lebih efektif agar kedua pihak, baik tim penyidik ataupun saksi,
dapat mengagendakan proses pemeriksaan tersebut. Muhaimin menjelaskan bahwa ketidakhadirannya kemarin karena dijadwalkan membuka MTQ di Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Tapi sampai di sana Caimin ditolak Bupati dan tak perlu membuka kegiatan MTQ. Diundang oleh pimpinan pusat Jam'iyatul Qurra wal Hufat yang disingkat JQH yang diketuai umumnya oleh Al-Mukarram Kiai Haji Saifullah Maksum. Dan ini sudah dirancang lama, saya diminta sebagai Wakil Ketua DPR membuka MTQ tingkat internasional. Jauh-jauh saya datang ke Tanah Laut, 2 jam dari Banjarmasin, sudah sampai di sana, tiba-tiba Kiai Saifullah Maksum menyampaikan kepada saya bahwa permohonan maaf sambil nangis-nangis, Pak Bupati nggak berkenan dan lebih baik tidak ada acara daripada saya yang membuka. Saya bilang ya sudah, kalau gitu acara silakan berlangsung, saya akan menonton saja, hadir dan menonton, tidak usah membuka. Saya kemudian nunggu sholat, kemudian setelah sholat Pak Kiai Saifullah Maksum datang lagi ke saya. Hadir pun Pak Bupati berkeberatan. Masya Allah. Bupati keberatan, saya hadir. Akhirnya saya daripada mengganggu acara itu, saya lihat panggungnya semua sudah siap. Daripada merusak acara, saya menyatakan kepada Pak Saifullah Maksum, Kiai Saifullah Maksum, saya marah karena saya kehilangan harga tiket dari Jakarta ke Banjarmasin. Marahnya saya minta untuk diganti. Yang kedua marahnya saya capek sebetulnya untuk kesini, kok ternyata sampai sini sampean nggak jelas ngundang saya. Tahu gitu nggak usah ngundang saya. Terus saya bilang kepada Pak Saifullah Maksum, Pak Kiai jalan aja terus, tidak perlu saya nggak apa-apa. Saya minta bukti bahwa saya pernah kesini, tolong saya foto di backdropnya saja. Di backdropnya saja. Untuk foto supaya Pak Ali yakin bahwa saya benar-benar ke Banjarmasin. Saudara, bakal cawapres Koalisi Perubahan yang juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar memastikan bahwa besok dirinya akan hadir di pemeriksaan KPK. Sebelumnya Muhaimin tidak memenuhi panggilan KPK karena ada di luar kota. Bakal cawapres Koalisi Perubahan yang juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar batal menjalani pemeriksaan di KPK Selasa kemarin. Caimin tidak bisa hadir di Gedung Merah Putih KPK karena ada kegiatan di luar kota. KPK menyebut akan menjadwal ulang pemeriksaan Muhaimin Iskandar pekan depan. Tim penyidik KPK tadi menyampaikan bahwa telah menerima surat konfirmasi gitu ya dari saksi ini. Tidak bisa hadir karena ada agenda lain di tempat lain tentunya. Oleh karena itu tim penyidik tentu akan menjadwalkan kembali pemanggilan terhadap saksi ini nanti minggu depan gitu ya. Jadi bukan di hari Kamis tanggal 7 September sebagaimana permintaan dari saksi, tapi penyidik mengagendakan nanti di minggu depan. Dan tentu kami juga akan sampaikan kembali ya kepada saksi ini untuk hadir sebagaimana waktu nanti yang ditentukan. Tapi hari ini, KPK menyebut jadwal pemeriksaan Caimin menjadi Kamis besok, sesuai permintaan Caimin. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan bahwa pemeriksaan Caimin dijadwalkan besok. Penjadwalan ulang untuk hadir pada Kamis besok tentu merupakan waktu yang lebih efektif agar kedua pihak, baik tim penyidik maupun saksi, dapat mengagendakan proses pemeriksaan tersebut. Caimin tidak hadir di KPK kemarin karena serangkaian agenda di Provinsi Kalimantan Selatan. Muhaimin Iskandar dipanggil KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek pengadaan sistem perlindungan TKI di luar negeri.
Kasus ini terjadi pada 2012 lalu saat Caimin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. KPK menegaskan pemanggilan bakal cawapres Koalisi Perubahan ini tidak terkait proses politik. Menurut KPK, penyidikan kasus ini sudah lama dilakukan. Sudah ada proses penyidikan, begitu ya. Yang itu dilakukan jauh-jauh hari sebelum kemudian ada isu-isu yang berkembang saat ini terkait dengan proses politik. Sekali lagi kami tegaskan, ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan proses-proses politik dimaksud, begitu ya. PKB menghormati proses hukum pemanggilan KPK terhadap Caimin. PKB memastikan Caimin pasti akan hadir di pemanggilan berikutnya. PKB juga mendukung proses pemberantasan korupsi oleh KPK. Publik saya kira sudah relatif punya otonomi untuk menilai ini. Jadi saya kira tidak pas kalau dari pihak kami, dari pihak PKB, dari pihak Gus Imin untuk menilai proses ini. Kita serahkan aja kepada publik. Bagaimana melihat suasana ini pada konteks pilpres, pada konteks pemilu yang sudah dekat. Publik saya kira lebih akan bisa menilaikan penilaian secara objektif. Lembaga Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM menyatakan agar kasus Muhaimin tidak menimbulkan kesan politis, KPK harus transparan dalam menangani perkara yang telah berumur lebih dari 10 tahun ini. Sebaiknya Caimin datang, ya, tetapi KPK juga harus transparan. Bagaimana proses yang dilakukan oleh KPK atas kasus yang sudah lebih dari 10 tahun usianya ini, tiba-tiba kemudian kasus itu sekarang diproses. Nah, KPK perlu menjelaskan kepada publik apakah perlu waktu 10 tahun untuk menyidik sebuah perkara sampai kemudian perkara itu naik ke tahap penyidikan. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan proses pemanggilan KPK terhadap Ketua Umum PKB itu bukan politisasi hukum. Menurut Mahfud, Muhaimin dipanggil KPK hanya untuk diminta memberi keterangan saja. Dipanggilnya Muhaimin oleh KPK ini bukan politisasi hukum, tetapi proses hukum biasa. Ya, karena menurut saya politisasi hukum itu artinya menggunakan hukum sebagai alat politik untuk kepentingan politik. Sedangkan ini kasus ini kan sudah lama dan terjadi ketika Muhaimin menjadi Menteri Tenaga Kerja. Ya, tersangkanya sudah ada. Jadi karena ini proses hukum, jadi mencari sambungan-sambungan Muhaimin itu ya diminta memberi keterangan saja. Seperti dulu saya waktu Pak Akil itu di OTT, saya dipanggil juga. Orang berteriak, wah itu Pak Mahfud kena terlibat dalam kasus korupsi Pak Akil Mokhtar gitu. Lah saya itu ke sana dimintai keterangan, bukan diperiksa. Sama, Muhaimin ini dimintai keterangan. Kalau dimintai keterangan itu artinya memberi sambungan informasi. Kalau diperiksa itu ada dugaan terlibat. Bukan kali ini saja Caimin berurusan dengan KPK. Saat menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2011 lalu, KPK menangkap 2 bawahan Muhaimin dan menyita uang suap 1,5 miliar rupiah dalam kardus durian. Saat itu, Caimin membantah terlibat dalam kasus suap pencairan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah tertinggal. Tim Liputan, Kompas TV. Pasca deklarasi Anies Muhaimin, hari ini PKB dan Nasdem menggelar rapat konsolidasi di kantor Nasdem Towa, tapi rapat itu tidak dihadiri PKS yang merupakan bagian dari koalisi pendukung Anies. Ketum PKB Muhaimin Iskandar membantah jika pertemuan PKB Nasdem hari ini terkait rencana pemanggilan besok ke KPK. Menurut Muhaimin, rapat hari ini adalah bagian dari konsolidasi pemenangan Anies dan dirinya jelang Pilpres mendatang. Terkait ketidakhadiran PKS dalam rapat hari ini disebut Nasdem tak masalah karena sebelumnya sudah berkoordinasi bersama. Nasdem memastikan bahwa PKS tetap mengusung Anies sebagai baca pres. Bukan sekedar merapat biasa, tetapi ini benar-benar merapatkan barisan kemenangan. Jadi kalau merapat, kita sering merapat, tapi dalam kerahasiaan. Hari ini
saya dan DPP merapatkan barisan untuk Nasdem, menyiapkan langkah-langkah merebut hati rakyat, menjual gagasan, ide, rencana, sekaligus mengharap cinta dan kepercayaan masyarakat. Sedianya dari kemarin kami berkoordinasi, kami awalnya mendapat kepastian bahwa Sekjen PKS akan bersama-sama kita pada hari ini untuk berdiskusi bersama-sama. Terus kemungkinan PKS bergabung, saya pikir kita semua teman-teman media sudah mengikuti. Beberapa hari lalu, beberapa jam setelah deklarasi, Partai Keadilan Sejahtera telah mengumumkan Pak Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Artinya mengenai cawapres akan dibicarakan pada mekanisme Partai Keadilan Sejahtera. Saudara, Partai Demokrat menggelar konsolidasi Ketua DPD se-Indonesia untuk menampung aspirasi terkait arah koalisi. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut konsolidasi untuk mendengar suara kader Demokrat di daerah. Konsolidasi internal Partai Demokrat digelar di kantor DPP Partai Demokrat Jakarta. Konsolidasi akan menjadi pertimbangan Majelis Tinggi Partai untuk menentukan arah koalisi. Demokrat nantinya membuka peluang ke depan. Saya perlu mendengar langsung dari para ketua DPD karena suara kader di bawah juga harus kita dengarkan. Nanti ya pada saatnya akan disampaikan ya. Terima kasih ya. Partai Demokrat menyambut baik wacana pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Demokrat, ini menjadi langkah baik untuk menjalin komunikasi politik jelang pemilu. Soal peluang berkoalisi dengan PDI Perjuangan, DPP menyerahkan sepenuhnya pada arah Majelis Tinggi Partai Demokrat. Sebelumnya Partai Demokrat resmi keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan usai Partai Nasdem memutuskan berkoalisi dengan PKB dan mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sebagai bakal Capres dan Cawapres. Pasca kami ditinggalkan, sekali lagi, pasca kami ditinggalkan oleh koalisi sebelumnya, tentu juga komunikasi itu dibangun dengan berbagai pihak, dibangun dengan partai-partai yang lain. Ini dalam rangka membangun komunikasi supaya juga bisa ada arah yang lebih pasti kemana nanti Demokrat akan melakukan koalisi. Bakal calon presiden PDIP dan P3 Ganjar Pranowo meminta publik bersabar untuk sosok bakal cawapresnya. Sejauh ini Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut kriteria bakal cawapres Ganjar menjurus pada 5 tokoh. Ganjar enggan menjelaskan lebih jauh terkait sosok bakal cawapresnya. Sebelumnya nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar disebut, tetapi saat ini telah dideklarasikan bersama Anies Baswedan. Cawapres Pak Sandiaga Uno atau Ridwan Kamil Pak ini Pak? Nanti tunggu sabar. Oke. Pak, kalau yang ruang ya Pak ya? Kita lihat ruang dari sini Mas, dibuka Mas pintunya Mas. Nanti Bapak gampang kalau di sini. Ridwan Kamil belum menentukan langkah politiknya setelah purna tugas sebagai Gubernur Jawa Barat. Saat memberi sambutan perpisahan dirinya, Ridwan Kamil sempat menyebut akan ada breaking news pekan depan. Setelah resmi mengakhiri jabatan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil melontarkan sebuah kode terkait masa depan. Saat tertijab Selasa kemarin, Kang Emil menyebutkan akan ada breaking news pada pekan depan. Tak ada penjelasan lebih lanjut dari Ridwan Kamil mengenai kode breaking news tersebut. Publik mengaitkan dengan masa depan politik jelang pemilu 2024. Beberapa waktu lalu, Ridwan Kamil pernah menyebut soal langkah politik. Ridwan Kamil menyebut bisa saja ikut kontestasi Pilgub DKI atau Jawa Barat. Sementara berdasarkan survei, Ridwan Kamil tertinggi dalam survei Cawapres. Mohon doa. Takdir kami kemana kami tidak tahu, ya. Tapi insya Allah Allah memberikan yang terbaik. Tapi kalau minggu depan ada breaking news ya mohon dimaklumi. Modelnya itu aja. Terima kasih.
Ketua Umum sekaligus bakal Capres Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Yeni Wahid pada Rabu sore. Pertemuan digelar di rumah Prabowo Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Prabowo dan Yeni sebelumnya bertemu di gedung DPR jelang peringatan ke-78 kemerdekaan. Dari pertemuan itu keduanya diketahui sepakat kembali melakukan pertemuan yang berlangsung hari ini. Belum diketahui apa yang jadi pembahasan kedua dalam pertemuan lanjutan ini. Pertemuan antara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Putri Presiden keempat Abdurrahman Wahid, Yeni Wahid digelar di Kertanegara, Jakarta Selatan. Apa yang jadi poin pembahasan keduanya? Kita akan sapa Francisco Donasiano, jurnalis Kompas TV di Kertanegara, kediaman Prabowo Subianto. Sisko, jadi apa yang dibahas, Sisko? Inilah yang masih sebenarnya kita gali pada malam hari ini, sebenarnya Livi dan juga saudara, terkait pertemuan antara putri dari Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dengan Ketua Umum dari Partai Gerindra itu Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara. Tentunya ini yang sangat dinanti-nantikan oleh awak media. Nah, tadi kalau kita lihat ataupun juga kami pantau seperti itu Livi dan juga saudara, kedatangan dari Yeni Wahid sendiri sekitar pukul 15:08, setidaknya berarti sudah 40 menit lebih pertemuan ini berlangsung di rumah Kertanegara ini. Nah, cukup menarik memang pertemuan keduanya ini memang berlangsung ketika yang bisa kami highlight adalah ketika kemudian Koalisi Perubahan ini mendeklarasikan Muhaimin Iskandar atau Ketua Umum dari PKB ini sebagai calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Apakah ini kemudian menjadi suatu tanda ataupun juga sinyal seperti itu? Inilah kemudian yang masih kami nantikan analisanya seperti apa, ke depannya seperti apa, dan juga lihat. Nah, kalau tapi ini memang cukup menarik, Livi dan juga saudara, bahwa pasca kemudian hengkangnya Ketua Umum PKB itu Muhaimin Iskandar ataupun juga merapat seperti itu ke Nasdem, seperti itu. Ini juga cukup menarik bahwa dari Gerindra ini menyatakan bahwa tidak takut untuk kehilangan suara Nahdlatul Ulama ataupun juga Nahdien khususnya di daerah Jawa Timur. Apakah dengan kemudian kedatangan dari Yeni Wahid pasca hengkangnya Muhaimin Iskandar ataupun Caimin ini merupakan suatu strategi yang dilakukan oleh Partai Gerindra untuk kemenangannya ataupun juga seperti apa? Inilah yang kami nantikan dari pertemuan yang dilakukan di Kertanegara pada hari ini. Tentunya setelah kemudian hengkangnya Muhaimin Iskandar ataupun juga PKB gitu dari barisan ataupun juga koalisi dari Koalisi Indonesia Maju pada beberapa waktu yang lalu, tentunya ini sejumlah langkah ini dilakukan dari Partai Gerindra sendiri. Sedangkan koalisi dari Indonesia Maju ini sudah selain Partai Gerindra tentunya ada juga Golkar, Gelora, PBB dan juga PAN. Nah, kalau Anda mungkin akan bertanya masalah apakah ini akan membahas soal calon wakil presiden untuk kemudian Prabowo Subianto, ini yang masih menjadi misteri ataupun juga masih kami gali informasi, karena memang dilihat dari sejumlah partai politik kemudian yang bergabung dengan Gerindra dalam Koalisi Indonesia Maju ini mempunyai kemudian visi membawa kemudian nama-nama ataupun juga sejumlah tokoh dari partainya masing-masing. Kita sebut saja Golkar dengan ingin mengusung Airlangga Hartarto, kemudian PAN dengan Erick Thohir, kemudian juga ada PBB juga. Tentunya ini juga cukup menarik melihat bahwa ada sejumlah nama kemudian dari sejumlah partai politik kemudian yang tergabung dalam koalisi ini. Jadi memang kita nantikan saja apakah kedatangan Yeni Wahid ini menjawab kemudian analisa ketika hengkangnya PKB atau seperti apa, akan kami nantikan seperti itu. Kembali ke Anda, Livi. Anda. Saudara, akun YouTube resmi DPR RI Rabu pagi diretas, tayangan akun YouTube DPR RI berubah menjadi tayangan judi online. Akun YouTube DPR yang biasa menampilkan aktivitas kegiatan anggota DPR berubah jadi tayangan saluran judi online. Foto profil akun pun diganti dengan gambar bertuliskan slot baris. Di salah satu tayangan berbagi komentar, netizen pun mewarnai kolom obrolan langsung. Sekjen DPR RI Indra Iskandar menyatakan pihaknya tengah berupaya merecovery atau mengembalikan akun YouTube DPR. Pihak DPR telah berkomunikasi dengan Google memastikan penyebab akun DPR bisa diretas. DPR juga telah berkoordinasi dengan Barreskrim, Polri, dan BSSN membantu menyelesaikan masalah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu.
أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan Sapa Indonesia Malam terkait dengan akademisi Rocky Gerung yang penuhi panggilan Barreskrim Polri untuk klarifikasi terkait dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo. Rocky Gerung datang seorang diri tanpa didampingi penasihat hukumnya. Rocky dilaporkan ke Barreskrim terkait ucapan yang dinilai menghina Presiden Jokowi yang kemudian viral di media sosial. Rocky menyebut akan mengikuti proses hukum yang kini sedang ia hadapi. Ya saya datang ini panggilan. Berarti ini panggilan keberapa, Pak? Bukan panggilan, saya minta ditunda karena saya usia kemarin Senin, tapi saya kasih kuliah di pesantren di sekolah, jadi kampus itu. Betul. Jadi saya minta tolong Barreskrim ditunda hari ini. Sini artinya kau ikuti. Sidang eksepsi Rafael Alun Trisambodo dilaksanakan hari ini melalui penasihat hukum mantan pejabat pajak ini kemudian minta dakwaan jaksa penuntut umum dibatalkan. Sidang eksepsi atau pembelaan dakwaan dari terdakwa Rafael Alun Trisambodo berlangsung 1 jam 45 menit di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui penasihat hukum, Rafael menyampaikan nota keberatan atas dakwaan gratifikasi 16,6 miliar rupiah dan tindak pidana pencucian uang, serta dilepaskan dari tahanan. Sebagai bentuk dakwaan, itu harusnya adalah sanksi administratif. Sehingga sanksi itu adalah sanksi administratif yang sekarang juga sedang diperiksa di dalam Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Jadi dengan dasar itu kemudian pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Tinggi Tata Usaha Negara, itu adalah bentuk lain untuk melakukan pemeriksaan tentang apa itu yang dimaksud dengan melanggar atau Saudara, sidang kasus suap dan gratifikasi dengan terdakwa Lukas NMB kembali digelar di Pengadilan Tipikor. Hakim ingatkan NMB tidak emosi saat menjawab pertanyaan. Sesaat setelah sidang dibuka, Hakim mengingatkan NMB tidak emosi saat menjawab pertanyaan di sidang. Hakim juga mengingatkan bahwa ada konsekuensi hukum atas apa yang dilakukan NMB dalam persidangan.
Sidang NMB sebelumnya diwarnai ketegangan. Gubernur Papua nonaktif itu marah dan berujung pada tekanan darah tinggi. Lukas NMB didakwa menerima suap dan gratifikasi 46,8 miliar rupiah. Jaksa menyatakan suap dan gratifikasi dalam bentuk uang tunai dan aset. Juga tidak melapor ya ke KPH, ke menang ya dalam pasti akan menilai ya tindakan saudara, sikap saudara selama pemeriksaan dari awal sampai akhir, dan itu ada konsekuensi hukum semuanya ya. Karena saudara dilanjutkan dengan acara pemeriksaan terdakwa, nantinya akan ada pertanyaan-pertanyaan untuk saudara ya. Saudara menjawab aja pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, baik itu dari majelis hakim, penuntut umum maupun penasihat hukum saudara. Kalau saudara tidak tahu, dijawab aja tidak tahu. Kalau saudara tahu dan butuh penjelasan, silakan saudara jelaskan di depan persidangan ini dengan baik, dengan sopan, tidak perlu harus dengan marah-marah, umpatan, apalagi makian. Saudara, nama Ridwan Kamil kembali disebut masuk bursa Cawapres Ganjar Pranowo. Bagaimana peluang Kang Emil menghadapi Ganjar setelah partainya Golkar masuk ke koalisi pengusung Prabowo sebagai Capres? Kita bahas usai jeda. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could be in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Sido muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin soft capsule. Kami percaya Sido muncul. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Mau mie, please. Khawatir, anak minta mie terus. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, mie-nya kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal mie oven, mie-nya lurus, lebih sehat, enak lagi. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Saudara, nama Ridwan Kamil kembali disebut-sebut masuk ke radar bacawa pres Ganjar Pranowo usai purna tugas sebagai Gubernur Jawa Barat. Kemarin Kang Emil sempat memberikan kode tentang kejutan dari dirinya pekan depan. Ridwan Kamil yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar kemarin telah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Usai purna tugas, Ridwan Kamil seolah memberi kode akan langkah politik selanjutnya. Ia memberi sinyal adanya breaking news pekan depan. Tak ada penjelasan lebih lanjut mengenai kode breaking news tersebut, namun publik mengaitkan dengan langkah politik jelang pemilu 2024. Dan juga kami mohon doa, takdir kami kemana kami tidak tahu, ya. Tapi insya Allah Allah memberikan yang terbaik.
Tapi kalau minggu depan ada breaking news ya mohon dibantu. Modelnya itu aja. Terima kasih. Ridwan Kamil merupakan salah satu tokoh yang memiliki elektabilitas tinggi sebagai bakal cawapres 2024 di berbagai lembaga survei. Akhir-akhir ini nama Emil kembali santer disebut-sebut kembali masuk radar bacawa pres Ganjar Pranowo. Di akhir Juni lalu, nama Ridwan Kamil sempat disinggung Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai sosok potensial bakal cawapres Ganjar. Di sela peresmian Monumen Plaza Bung Karno, Hasto berpantun secara jelas memuji Ridwan Kamil sebagai salah satu kepala daerah yang kaya prestasi. Kang Emil memang kaya prestasi. Memajukan Jabar penuh karya seni. Pemilu akan digelar beberapa bulan lagi. Cawapres Pak Ganjar ternyata ada di sini. Saat itu Emil menyebut pernyataan Hasto sebagai doa. Kang Emil menegaskan dirinya tetap taat terhadap aturan di Partai Golkar. Itu doa, jadi kalau doa tentu kita aminkan saja, walaupun sebagai seorang yang taat pada aturan hidup ya, saya taat pada apa yang sedang digariskan oleh Partai Golkar. Sehingga apapun takdirnya, mudah-mudahan doakan yang terbaik buat semuanya. Partai Golkar saat ini telah menyatakan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju bersama PAN dan Partai Gerindra. Koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal Capres 2024. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, nama Ridwan Kamil kembali disebut masuk bursa bacawa pres Ganjar Pranowo. Bagaimana peluang Kang Emil mendampingi Ganjar setelah partainya Golkar masuk ke koalisi pengusung Prabowo sebagai capres? Kita bahas bersama pakar politik yang juga Direktur Indo Strategik Ahmad Hairul Umam. Mas Umam, selamat petang. Selamat malam Mbak Livi, selamat malam Bang Doli. Kita juga akan sapa Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Bang Doli, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, saya ke Bang Doli dulu ya, Mas Umam. Bang Doli, jadi nama Ridwan Kamil, ini kader Golkar yang baru bergabung, digadang-gadang dianggap pas untuk mendampingi sosok Ganjar Pranowo. Yang jadi pertanyaan saya gini, emang mungkin? Ya kan kita baru mendengarkan isu ya, rumor saja beberapa hari ini setelah para gubernur ini selesai dan kemudian juga ada sayup-sayup kedengaran akan dipinang lah sebagai calon presidennya Pak Ganjar. Tetapi yang harus diingat adalah saudara Ridwan Kamil itu sekarang adalah kader Golkar, bahkan pimpinan juga di DPP ya sebagai salah satu wakil ketua umum gitu. Jadi mestinya sih kalau memang ada informasi-informasi yang seperti itu, ya Ridwan Kamil harus segera berkomunikasi dengan DPP, setidaknya ketua umum ya, memberikan penjelasan supaya tidak ada ya spekulasi-spekulasi yang berkembang gitu. Nah itu yang kemudian jadi pertanyaan saya Bang Doli. Memangnya mungkin kan sekarang kan sejauh ini Pak Erlangga masih dianggap sebagai bacawa pres yang cocok mendampingi Pak Prabowo di koalisinya Pak Prabowo. Ya secara aturan organisasi di partai sih tidak mungkin ya, karena kita sudah memutuskan dan putusan itu resmi ya, bahwa kita membangun kerjasama politik dengan Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional, kemarin dengan PKB yang kemudian berpindah kerjasamanya dengan Partai Nasdem gitu. Nah jadi sebenarnya itu harus ditaati oleh semua jajaran partai sampai tingkat yang paling bawah. Gitu. Nah jadi itu sesuatu yang ya tidak mungkin ya, kecuali kalau misalnya Ridwan Kamil berani berhadapan dengan keputusan DPP, artinya dia mungkin mengambil langkah lain gitu. Tapi kan ini keluar dari elit PDIP informasinya yang menyebut RK masuk bursa cawapres Ganjar. Kalau Bang Doli melihatnya ini bentuk lirikan dari PDIP dicolek biar Golkar gabung ke PDIP atau gimana nih Bang Doli? Ya kalau misalnya rumor tentang saudara Ridwan Kamil untuk masuk dalam jajaran bursa calon wakil presiden kan ini sudah
beberapa bulan ini kan. Ya. Ada lembaga survei yang menyampaikan, terus bisa dilirik oleh partai politik A, dilirik partai politik B, gitu kan. Itu kan rumor-rumor yang belakangan ini juga terus-menerus kita dapatkan kan di publik, di media gitu loh. Jadi itu sesuatu yang ya biasa saja gitu. Tapi kan yang paling penting kan nanti formalnya kayak apa gitu. Nah, tapi kalau kita bicara formal, ya saya mau menegaskan bahwa Partai Golkar sudah memutuskan secara resmi kita berkoalisi atau bekerjasama dengan Partai Gerindra dan Partai PAN sekarang yang calon presidennya Pak Prabowo Subianto. Oke, saya ke Mas Umam. Mas Umam, jadi ini maksudnya kode-kode dari elit PDIP yang menyebut RK masuk bursa Cawapres ini bentuk lirikan untuk menarik Golkar atau gimana Mas Umam melihatnya? Ya, Mbak Livi, saya pikir yang disampaikan oleh elit PDIP sebenarnya merupakan representasi dari bagian dari strategi internal mereka. Setidaknya ada dua pendekatan yang tampaknya diyakini oleh PDIP dalam konteks menyukseskan pencapresan Pak Ganjar Pranowo. Pertama dengan menggunakan pendekatan teritorial. Karena PDIP sendiri memiliki cukup kepercayaan diri untuk penguasaan basis pemilih loyalnya di wilayah Jawa, khususnya Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan DKI Jakarta sendiri bisa dibagi secara berimbang. Kemudian ada semacam concern di mana kemudian ada segmen Jawa Barat dan juga Banten atau yang merepresentasikan tradisi budaya Sunda yang secara jumlah populasi memiliki angka yang cukup besar dan cukup menentukan dalam kemenangan di Pilpres setiap tahunnya dalam konteks Pilpres. Karena basis Oppovov itu tidak menggunakan basis representasi kedaerahan, kewilayahan, tetapi one person, one vote. Nah, maka kalau misal kemudian menggunakan basis teritorial, pendekatan teritorial, maka sepertinya kalau misal kemudian yang digunakan adalah pendekatan Jawa plus Sunda, maka kemudian nama Pak Ridwan Kamil menjadi nama yang dianggap cukup potensial oleh PDIP. Tetapi ini mungkin barangkali satu isu dan kemudian juga tentu dinamika masih bergulir karena ada pendekatan satu lagi, yaitu dengan konteks pendekatan identity dalam konteks keagamaan. Karena bagaimanapun juga kemarin ada dinamika yang betul-betul mengejutkan banyak pihak, bagaimana Anies Baswedan kemudian berkoalisi, Nasdem PKB menghasilkan Anies Muhaimin, diakui atau tidak, Caimin kalau misal kemudian tidak di-challenge oleh nama lain dari representasi Nahdlatul Ulama, maka Muhaimin sendiri berpotensi kemudian mengakumulasikan basis dukungan dari segmen Nahdliyin itu sendiri. Nah, oleh karena itu, jika kemudian PDIP juga memiliki opsi yang lain, misalnya dengan mempertimbangkan nama lain dari background Nahdlatul Ulama, merepresentasikan kembali bagaimana mesin politik PNI dulu di pemilu 1955, di 1971, di mana PNI cukup powerful, di backup oleh Partai Masyumi, di backup oleh Partai Nahdlatul Ulama waktu itu, maka kemudian kalau misal itu kembali menjadi materi pertimbangannya, maka bisa saja kemudian cawapres Pak Ganjar akan bergeser ke representasi dari masyarakat Nahdliyin. Di level ini tampaknya akan dipertimbangkan serius, tetapi kalau misal pendekatannya menggunakan pendekatan teritorial, maka Pak Ridwan Kamil menjadi sebuah opsi yang cukup bisa diandalkan dalam pendampingan Pak Ganjar Pranowo ke depan. Tapi Mas Umam, kalau pakai kode breaking news seperti yang dinyatakan Kang Emil itu seperti apa Anda menangkapnya? Ya, kalau misal betul breaking news itu dikaitkan ya dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Pak Sekjen PDIP, Pak Hasto, kemudian dengan narasi dan juga rencana besar penggabungan tadi, strategi teritorial, maka bisa saja itu adalah sebuah kode keras bagaimana kemudian Pak Ridwan Kamil akan digandengkan dengan Pak Ganjar Pranowo. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah laboratori dalam konteks politik, tetapi itu tidak mengagetkan dalam konteks Golkar. Karena Golkar sendiri seringkali dalam konteks pemilu biasanya kemudian juga mendiasporakan elemen-elemen kekuatannya tidak pada satu titik kekuatan tertentu. Jadi pusaran dari strategi Golkar biasanya mengalami bukan fragmentasi, tetapi diaspora kekuatan. Nah, to some extent ini dianggap sebagai sebuah titik lemah dari Golkar, seolah-olah tidak solid, tapi di saat yang sama, itu juga dianggap sebagai bagian dari survival interest bagi Golkar. Benar nggak tuh, Yang Bang menang, Doli? Golkar ada di sana.
survival interest kalau versinya Mas Umam? Ya enggak, saya kira kalau dalam konteks saat ini ya apa yang kemudian beredar sekarang berkembang soal adanya salah satu kader Partai Golkar yang dilirik oleh partai di luar yang sekarang sudah diputuskan, ya saya kira tidak begitu gitu ya. Karena kan ini kita belum nyampe sebulan kan kita sudah memutuskan itu, dan sekarang semua jajaran partai, kader-kader partai itu sekarang sedang sangat serius mempersiapkan konsolidasi baik untuk pileg maupun pilpres. Oke. Gitu. Nah, jadi Golkar sekarang masih tetap akan bersama dengan Pak Prabowo, paling tidak dipastikan sampai pendaftaran presiden nanti tidak akan banting setir begitu ke PDIP, Bang Doli? Iya kan sekarang kan PR di pilpresnya kan belum selesai kan kita masih juga membicarakan atau mendiskusikan siapa pasangan Pak Prabowo menjadi calon wakil presiden, dan kita sudah memberikan mandat penuh kepada Pak Erlangga Hartarto, ketua umum kita, untuk mengambil keputusan apapun itu nanti ya berkaitan dengan soal meskipun tidak terpilih sebagai cawapres. Ya tentu sekarang kita sedang berupaya keras ya untuk supaya bagaimana Pak Erlangga Hartarto bisa jadi calon wakil presidennya Pak Prabowo ya. Nah jadi kalau ada agenda-agenda di luar itu ya, saya kira semuanya harus bermuara kepada bagaimana diskusi akhirnya dan keputusan akhirnya ada di Pak Erlangga. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Mas Doli, terima kasih juga Mas Umam telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu. Sama-sama. Terima kasih Pak Livi. Saudara, usai jeda sinyal agenda pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SB, benarkah jadi sinyal Demokrat berlabuh ke PDIP? Kita akan bahas usai tayangan berikut. Gimana aku tahu Enfagrow E+ adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E+ MFGM Pro. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Expose. Gimana aku tahu Enfagrow E+ adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E+ MFGM Pro. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Mau mie, please. Khawatir, anak minta mie terus. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi? Boleh, asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi.
Partai Demokrat menggelar konsolidasi Ketua DPD se-Indonesia untuk menampung aspirasi terkait arah koalisi. Konsolidasi internal Partai Demokrat digelar di kantor DPP Partai Demokrat Jakarta Pusat. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut konsolidasi ini untuk mendengar suara kader Demokrat di daerah. Konsolidasi ini akan menjadi pertimbangan Majelis Tinggi Partai untuk menentukan arah koalisi. Demokrat ingin nantinya membuka peluang ke depan. Saya perlu mendengar langsung dari para ketua DPD karena suara kader di bawah juga harus kita dengarkan. Nanti ya pada saatnya akan disampaikan ya. Terima kasih ya. Partai Demokrat menyambut baik wacana pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Demokrat, ini menjadi langkah baik untuk menjalin komunikasi politik jelang pemilu. Soal peluang berkoalisi dengan PDI Perjuangan, DPP Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Tinggi Partai Demokrat. Pasca kami ditinggalkan, sekali lagi, pasca kami ditinggalkan oleh koalisi sebelumnya, tentu juga komunikasi itu dibangun dengan berbagai pihak, dibangun dengan partai-partai yang lain. Ini dalam rangka membangun komunikasi supaya juga bisa ada arah yang lebih pasti kemana nanti Demokrat akan melakukan koalisi. Komunikasi antara PDIP dan Partai Demokrat semakin dinamis. Sebelumnya Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat AHY bertemu pada 18 Juni lalu. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut peluang Megawati bertemu SBY tetap ada dalam konteks membangun komunikasi politik. Tim pemenangan nasional ini kemudian mendapat arahan dari Dewan Pengarah para ketua umum partai. Disitulah komunikasi secara intens dengan partai politik lain, dengan kemudian tokoh-tokoh masyarakat, itu akan dilakukan. Mengingat Dewan Penasehat itu juga nanti berasal dari tokoh-tokoh masyarakat. Sinyal terbukanya peluang Partai Demokrat juga disebut oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Beni Kaharman. Dalam pernyataan yang kami kutip dari Kompas.com, Beni menyebut Ibu Megawati tidak pernah jahat dengan Demokrat. Beni bahkan menegaskan Mega juga tidak pernah jahat dengan SBY. Sinyal komunikasi antar Partai Demokrat juga sebelumnya datang dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terkait hubungan dengan Megawati. Pada bulan Juni lalu, secara terbuka SBY mengutarakan mimpinya satu kereta bersama Megawati dan Jokowi. Meski tidak menjelaskan secara eksplisit makna dari mimpinya, sejumlah pengurus Partai Demokrat saat itu menafsirkan SBY ingin komunikasi dengan Jokowi dan Megawati berjalan lancar. Usai mencabut dukungan untuk Anies Baswedan, Partai Demokrat kini punya sejumlah pilihan. Bergabung dengan koalisi yang ada atau membuat poros baru, termasuk netral dalam Pilpres seperti pada tahun 2014. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, komunikasi politik telah terbangun, baik PDIP maupun Partai Demokrat sama-sama menyatakan terbuka untuk berkoalisi. Lalu sebenarnya kemana Partai Demokrat akan berlabuh? Benarkah akan ikut mengusung Ganjar atau justru membuat poros baru? Kita bahas bersama Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Mas Zaki, selamat malam. Sehat selalu. Sehat-sehat Mas, kita juga akan sapa politisi PDIP Arya Bima, tapi kita masih menunggu tersambung teleponnya dengan Mas Bima. Saya ke Mas Zaki dulu. Jadi Mas Zaki, kalau kita bicara soal konfirmasi PDIP dan Demokrat sama-sama belum tegas menyatakan kapan Pak SBY dan Bu Mega akan bertemu, jadi kapan? Ya, kalau menurut kami jika keduanya bisa bertemu itu akan sangat baik. Nah, untuk masalah waktu ya ini kan tentu tergantung dari keduanya. Beliau ini kan punya tugas tanggung jawab dan kesibukan masing-masing. Ini kan kalau Bapak SBY kan Bapak kami ya, Bapak bangsa, negarawan, ya, tentunya beliaulah akan tahu kapan saat yang tepat gitu. Dan itu tentu menyesuaikan juga dengan jadwal Ibu Mega. Ini akan sangat baik ya buat negeri ini, bagaimana ada Presiden RI kelima, lalu Presiden RI yang keenam bisa bertemu, bisa silaturahmi, menjalin komunikasi, dan tentunya buah pemikiran dari beliau-beliau ini masih kita butuhkan. Untuk bangsa dan negara ini ke depannya. Mas Zaki, kan kita sama-sama tahu hubungan Bu Mega dan Pak SBY itu nggak harmonis setelah Pak SBY kemudian mendeklarasikan diri dan naik menjadi presiden kala itu untuk ikut Pilpres. Yang jadi pertanyaan saya gini, ada asumsi tembok Berlin sudah runtuh, artinya Bu Mega sudah mengiyakan untuk ketemu? Ya, kalau Ibu Mega mengiyakan tentunya yang bisa ditanya Pak Hasto gitu ya, atau teman-teman PDIP gitu. Kalau dari kami tentunya kan ya
menyampaikan saja kalau misalnya Pak SBY ini sangat terbuka dengan pertemuan ya Ibu Mega jika memang itu bisa diwujudkan. Artinya Atau kita jika sudah ada memang itu konfirmasi terjadi. iya, tinggal menunggu jadwal atau memang masih belum ada konfirmasi, baru ada upaya keinginan melobi untuk bertemu begitu? Ya kalau kami tidak akan masuk di tataran teknis itu ya, biarkan saja nanti pada waktunya jika memang sudah saatnya akan disampaikan seperti apa. Oke, Mas Zaky, hari ini kan kader-kader DPD, mohon maaf, dari Demokrat ini kan berkumpul ya sejak siang di kantor DPP Demokrat. Apa hasilnya? Ya, ini masih berlangsung, Mbak. Jadi rapatnya masih berlangsung. Awalnya kita hanya ditargetkan 2 jam 2 sampai jam 4. Tapi ternyata setiap daerah ingin sekali ya para pimpinan, ini kan para pimpinan. Ketua-ketua DPD di setiap provinsi, mereka membawa aspirasi dari daerahnya masing-masing, dari para ketua-ketua di tingkat kabupaten dan juga kader-kader maupun juga masyarakat ya dan konstituen di daerahnya. Nah tadi lumayan ya, tadi setelah Mas AHY menyampaikan situasi terkini kurang lebih hampir sejam ya, lalu setelah itu dimulailah sesi masukan-masukan dari para ketua DPD ini. Tidak diduga memang tadi breaknya hanya break 10 menit untuk sholat asar saja, lalu kemudian lanjut lagi, dan ini saya juga izin sebentar ini karena tidak enak sudah dengan teman-teman Kompas TV. Makanya saya izin, ini masih berlangsung. Harusnya saya masih ada di dalam juga ini. Ini yang jadi pertanyaan, karena kan waktunya sudah mepet. Pendaftarannya bulan depan, bulan Oktober ya. Ini jadi apakah dalam waktu dekat, dalam waktu hitungan hari atau minggu depan, Demokrat sudah bisa menentukan pilihannya akan kemana? Ya sederhananya begini Mbak, sederhananya begini. Hari Senin kemarin Mas AHY meminta masukan dari para pengurus di tingkat pusat. Lalu para ketua-ketua DPD di tingkat provinsi seluruh Indonesia, 38 provinsi, datang dan menghadiri pertemuan hari ini, di hari Rabu. Ya, dalam waktu 2 hari saja. Ya, dan tadi rapat yang kita rasa dan kita pikirkan 2 jam cukup, ternyata sudah 4 jam lebih belum juga tuntas. Karena tadi dari setiap daerah menyampaikan pandangannya kemana sebaiknya kita bekerja sama dan berkoalisi ke depannya. Nah, ini masukan-masukan ini bagi Mas AHY seperti disampaikan sebelumnya, ini sangatlah penting. Karena beliau sangat menghormati para pimpinan di tingkat provinsi ini, karena menurut beliau inilah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Para pemimpin yang berhadapan langsung dengan masyarakat di provinsinya masing-masing dan membawa aspirasi dari para kader maupun masyarakat di daerahnya. Tapi masukan dari para daerah seperti apa Mas Zaky? Ya, yang kami tahu ya sampai dengan tadi ya, karena belum tuntas ini. Ya, meskipun belum ketok palu, tapi kan kita bisa melihat suara daerah lebih dominan condong kemana, bisa nggak dibocorin? Ya gini, yang bisa saya sampaikan, karena ini kan ranah dan domainnya Majelis Tinggi Partai. Ya. Nah, hari ini kan lebih pada pertimbangan saja, masukan saja. Tadi yang pasti sudah jelas tidak ada CLBK. Ya, dari setiap move on daerah. ya, move on 100%, nggak ada lagi nengok-nengok ke belakang ya. Semua pimpinan menyampaikan sepakat dengan Mas AHY, ya ini masalah harga diri, masalah kehormatan partai, jadi tidak ada kata CLBK, kata yang tepat benar move on seperti yang disampaikan oleh Mas AHY. Ini sepakat semua, ini semua mengamini, ya kan. Kemudian yang kedua, ternyata kami cermati tadi sudah semakin mengerucut, jadi fokusnya pada 2 kutub, ya pada 2 kutub tadi, dan yang kami cermati tadi ya sampai menjelang maghrib. Sudah ada yang lebih kecenderungannya atau condong ke salah satu ini, gitu. Yang lebih dominan, yang lebih banyak lah kami sampaikan. Tadi perbedaannya masih belum terlalu banyak ya, tetapi sudah ada kecenderungan untuk condong ke salah satu. Kok kami cermati, tapi kan belum tuntas. Condongnya kemana? Ke Menteng apa ke Kertanegara? Nah untuk condongnya itu nanti mungkin pada waktunya akan disampaikan. Tapi sudah ada kecenderungan ya masukan ini. Setahu kami dari Mas AHY, beliau juga akan mempertimbangkan banyak faktor dan akan menyampaikan kepada Majelis Tinggi Partai, akan melaporkan. Termasuk juga kan komunikasi ke depan dengan siapa ini kan terus dirajut ya. Hasil komunikasi inilah selain pertimbangan ini juga akan dibawa ke Majelis Tinggi Partai. Jadi ini Mbak yang menariknya, kami tidak menduga juga ternyata cukup lumayan ini ya, lumayan ramai juga tadi masukan-masukannya sampai belum selesai. Dan saya tadi sudah diwanti-wanti tolong untuk tidak terlalu lama katanya. Oh iya. Kita nggak lama-lama, asal Mas Zaky jawabnya cepet aja. Jadi sebenarnya arahnya kemana? Tapi kalau di koalisi tempat berlabuh nanti Mas AHY nggak jadi baca wapres, kira-kira Demokrat akan tetap stay atau cabut dukungan lagi nanti? Nah inilah yang kemudian menjadi kesimpulan juga di dalam, ditegaskan Mbak, sama seperti di koalisi sebelumnya, tidak ada keinginan dan tidak ada patokan.
apalagi pemaksaan. Ya, bahwa kita akan bergabung ke koalisi yang Mas Ahy menjadi cawapres. Nggak ada itu. Nggak ada sama sekali. Di situ ditegaskan kembali. Jadi tadi Mbak, kader-kader kami, para pimpinan partai ini juga merasa sakit hatinya, ya mohon maaf gitu ya, merasa terluka. Kenapa? Karena di luar ini sudah kita ini diselingkuhi, ya kan? Tetapi malah kita dituduh seakan-akan kita penyebabnya gitu dengan memaksakan Mas Ahy. Padahal kita tidak pernah memaksakan Mas Ahy harus menjadi cawapres. Itu kan permintaan dari mantan, kan begitu. Nah begitu juga, ini kami pertegas Mbak ya, tidak ada keinginan itu, tidak ada upaya itu, apalagi untuk mematok. Fokus kami bagaimana koalisi atau kerjasama yang akan kami rajut ini yang terbaik untuk masyarakat, untuk rakyat Indonesia, bangsa, dan negara. Oke, yang pasti nggak ada CLBK, udah move on 100%, tinggal menentukan apakah kemudian mobilnya akan belok ke Menteng atau ke Kertanegara, nanti kira-kira gitu ya. Ya. Saya mau tergantung Mas Arya Bima. Ini saya tanya Mas Arya Bima, sudah bergabung nih, baru nyambung Mas. Jalan ke depannya ya kita tunggu Mas Bimo juga nih, gitu. Seperti apa? Iya. Mas Bimo, jadi ini mobil Demokrat akankah belok ke Menteng nanti Mas Bimo? Jadi nggak ketemu Bu Mega? Saya kira tidak harus bicara soal hal yang tadi ya. Beberapa memang terus saya baca di media sosial yang membicarakan bahwa rekonsiliatif saat ini menjadi sesuatu yang baik ya antara Ibu Mega dan Pak SBY, itu banyak dibicarakan di media mainstream maupun media sosial. Saya melihat tidak ada sesuatu yang perlu dipertemukan antara Ibu Mega dan Pak SBY dalam hal ini, dalam kaitan seolah-olah itu hanya sifatnya sangat rekonsiliatif yang sangat pragmatis gitu. Ini yang menurut saya sesuatu yang tidak perlu dikaitkan, tetapi bahwa perlunya partai di Perjuangan bersama Demokrat di dalam kerjasama politik bisa dipertimbangkan secara rasional dan beralaskan dengan tujuan yang terkait dengan berbangsa dan bernegara. Nah ini adalah kuncinya. Karena kalau itu kemudian dikaitkan dalam kaitan secara personal antara Ibu Mega dan Pak SBY, kemarin sudah ada pertemuan misalnya antara Mbak Puan dan Pak AHY, Mas AHY, saya kira itu adalah bukan pertemuan antara personal Mbak Puan dan Mas AHY ya, yang bersangkutan tentu mewakili kedua partai besar. Saya melihat bahwa semuanya saat ini memang perlu bersilaturahmi dan saling ketemu. Dalam kaitan Pilpres pun juga bisa dibicarakan antara Partai Demokrat dan Partai PDI Perjuangan. Artinya PDIP buka pintu ya Mas Bimo untuk Demokrat masuk ya? Beberapa kali Mbak Puan menyampaikan bahwa pertemuan antara Partai Demokrat dan pertemuan antara PDI Perjuangan dalam kaitan Pilpres ini sangat mungkin yang waktu itu pun masih akur-akurnya dan akrab-akrabnya antara Mas AHY dengan Mas Asnis ya. Jadi saya melihat bukan tidak mungkin bahwa ke depan ini akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya dalam kaitan situasi mensikapi kondisi politik atau kerjasama politik yang tadi yang rasional dan beralaskan dengan tujuan-tujuan kita berbangsa dan bernegara ke depan. Ini yang kata kuncinya. Jadi saya tidak menanggapi soal tadi. Baik. Tapi hal-hal yang rekonsiliatif dikaitkan dengan Ibu Mega dan Pak SBY yang saya baca banyak di media sosial. Kedua beliau adalah kedua tokoh bangsa. Kita hormati tentang positioning beliau, tetapi dalam kaitan politik berbangsa dan bernegara, saya percaya tentu semua hal akan dikedepankan. Itu yang menurut saya ada
sinyal-sinyal positif yang pernah disampaikan oleh Mbak Puan bagaimana prinsip-prinsip berpolitik PDI Perjuangan adalah partai yang bisa bekerja sama dengan semua partai politik, tetapi sekali lagi didasarkan pada hal-hal politik kebangsaan dengan dasar-dasar yang semua sudah tahu. Soal Pancasila dan soal NKRI ini adalah sesuatu yang lebih dikedepankan. Saya itu, Mbak. Terima kasih Mas Arya Bima, terima kasih juga Mas Zaki sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia. Terima kasih Mas Zaki. Terima kasih Mas Arya Bima. Salam buat Mas Zaki. Ya, saya sampaikan. Baik, saudara saudara di Sapa Indonesia malam 15 WNI terlibat bentrok di Taiwan. 1 orang WNI bahkan dinyatakan tewas dan akan segera dipulangkan ke Indonesia. Lebih lengkap usai jeda. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Kapal feri bermuatan penumpang dan kendaraan terbakar di Pelabuhan Indah Kiat, Merak, Cilegon, Banten. Kepulan asap hitam dari api yang membakar bagian buritan kapal membumbung tinggi. Proses evakuasi berlangsung dramatis di tengah kobaran api dan kepulan asap. Sejumlah penumpang dievakuasi menggunakan kren. Belum diketahui pasti penyebabnya dari peristiwa yang terjadi sejak siang tadi. Imbas penutupan jalan saat pelaksanaan KTT ASEAN, kemacetan terjadi di sejumlah jalan protokol Jakarta seperti ruas Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, dan tol dalam kota. Petugas melakukan buka tutup sejumlah ruas jalan seperti ruas jalan menuju Gatot Subroto dan Kuningan sejak pukul 7 hingga 10 pagi. Pengguna jalan mengaku masih belum mengetahui informasi tentang penutupan sejumlah jalan protokol hingga harus menempuh perjalanan lebih lama karena sejumlah jalan alternatif padat. Unjuk rasa kelompok masyarakat di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Massa memaksa masuk ke dalam komplek kantor Kejaksaan Tinggi. Saling dorong tak terelakkan dan kembali panas setelah massa berupaya membakar ban bekas di depan gerbang. Pengunjuk rasa mendesak pengusutan sejumlah perusahaan yang diduga terlibat kasus korupsi PT Antam Konawe Utara, Blok Mandiodo. Aksi mereda setelah pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menemui massa. Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Ma, minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, kan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni.
sikat gigi dengan sudut tepat bisa cegah mulut dan gusi luka. Aku pakai sikat gigi Sistema. Baru Sistema 9 Degree, sudut 9 derajat, menyikat gigi lebih nyaman tanpa melukai mulut. Total membersihkan, lembut di gusi sensitif, pakai sikat gigi Sistema 9 Degree. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Mau mie, please. Khawatir, anak minta mie terus. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, mie-nya kenyal. Bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi? Boleh. Asal mie oven, mie-nya lurus, lebih sehat, enak lagi. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. X-Force. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Kembali di Sapa Malam, saudara, bersama saya Cindy Sistiarani. Bentrokan antara dua kelompok perguruan silat Indonesia di Taiwan terjadi Sabtu lalu. Satu warga negara Indonesia disebut tewas akibat luka tusukan benda tajam dan segera dipulangkan ke Indonesia. Kementerian Luar Negeri membenarkan ada bentrokan atau tawuran antara WNI di Taiwan. 15 WNI terlibat tawuran hingga menelan korban jiwa di depan stasiun kereta api Changhua, Taiwan 2 September lalu. Kepolisian Changhua menetapkan ke-15 warga negara Indonesia itu sebagai tersangka dan ditahan atas perkelahian dan bentrokan. Sejumlah alat bukti juga ikut disita oleh kepolisian Taiwan, termasuk beberapa jenis senjata tajam. Kepolisian Changhua telah menetapkan 15 warga negara Indonesia sebagai tersangka dan berkas perkara telah disampaikan kepada Kejaksaan Distrik Changhua, ujar Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri, Yuda Nugraha, seperti kami kutip dari Kompas.com. Lalu bagaimana Kementerian Luar Negeri merespons kasus WNI di Taiwan? Kita sudah terhubung dengan Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri, Yuda Nugraha. Selamat malam, Pak Yuda. Selamat malam, Mbak Cindy. Baik, perkembangan terkini dari kasus warga negara Indonesia yang tawuran atau bentrok di Taiwan ini? Ya, dapat kami sampaikan update, Mbak Cindy, bahwa sejak peristiwa perkelahian sesama WNI yang terjadi pada tanggal 2 September yang lalu, hari Sabtu, tepatnya pukul 23.00 waktu setempat di depan stasiun Changhua, KDI, Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia, kita tidak memiliki KBRI memang di sana. KDI telah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan kepolisian Changhua. Nah, hari ini teman-teman KDI telah melakukan pertemuan dengan komunitas yang ada di Changhua. Jarak Changhua dengan Taipei sekitar 2,5 jam perjalanan darat. Dan besok rencananya akan melakukan pertemuan juga dengan pihak kepolisian untuk mendapatkan update proses hukum yang terjadi. Jadi dari 30 warga negara Indonesia yang terlibat perkelahian tersebut, awalnya pihak kepolisian menahan 15 orang. Dalam perkembangan terakhir, 14 diantaranya dibebaskan, namun 1 dinyatakan sebagai tersangka dan masih ditahan. Nah, ini yang nanti kita akan lakukan pendampingan hukum. Masih ditahan, apa ancaman hukumannya, Pak Yuda? Sampai saat ini kami belum dapat informasi dari kepolisian Changhua mengenai pasal-pasal yang didakwakan. Jadi kita akan tunggu besok informasi resmi dari kepolisian Changhua.
Oke, sebenarnya bagaimana sih kronologi kejadian yang diterima oleh Kementerian Luar Negeri terkait dengan tawuran warga negara Indonesia di sana, di Taiwan ini, pada 2 September kemarin? Jadi memang kita menerima informasi dari Kepolisian Changhua pada tanggal 3-nya, kejadiannya pada malam hari, tanggal 2 September pukul 23.00, mengenai penyebab perkelahian saat ini memang masih didalami oleh pihak kepolisian. Namun kami mencatat bahwa perkelahian ini bukan yang pertama kali terjadi. Tahun lalu terjadi ada perkelahian yang sama, dan ini yang menjadi concern kita bersama tentunya. Tentunya kami sangat menyesalkan ya, terjadinya perkelahian sesama warga negara Indonesia ini. Tentu mereka yang tinggal di luar negeri sebetulnya sebagai duta bangsa Indonesia yang bisa menunjukkan dan mencerminkan sikap perilaku baik dari bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu menjaga kerukunan sesama warga negara Indonesia di luar negeri ini sangat penting. Dan pada hari ini teman-teman KDI melakukan komunikasi dengan berbagai macam komunitas yang ada di Changhua untuk mencari solusi akar masalah. Ya, kita selesaikan, tidak ada dendam, dan kita harapkan tidak ada kasus yang berulang di kemudian hari. Baik, ini bukan pertama kali terjadi. Tahun lalu juga oleh kelompok yang sama ya, Pak Yuda? Ya, betul. Apa sebenarnya penyebabnya? Ya, kami pasti dalami, ya. Kami akan masih dalami lebih lanjut mengenai penyebab yang tanggal 2 September ini, apakah pengulangan dari yang lalu ataukah ada hal yang baru. Ya, nanti kami akan berikan update. Namun intinya adalah penting bagi seluruh warga negara kita ya, yang ada di luar negeri, ya, khususnya saat ini yang ada di Changhua, untuk menjaga kondisi keamanan, ya, dan kemudian menjaga situasi yang kondusif, ya. Dan kemudian kita buka ruang komunikasi, ruang dialog untuk bisa menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang ada dengan damai. Ada satu warga negara Indonesia yang ditahan dalam kasus ini, bentrokan atau tawuran di Taiwan. Pak Yuda tadi menyatakan bahwa KDI sudah ada di sana untuk terus memberikan informasi terkini soal proses hukumnya. Bagaimana Kementerian Luar Negeri posisinya dalam kasus ini? Apakah memberikan pendampingan juga? Ya, tentu sudah menjadi tugas dari perwakilan kita yang ada di luar, walaupun tidak ada perwakilan dalam konteks KBRI, namun fungsi pelindungan warga negara Indonesia juga dilakukan oleh Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia yang ada di Taipei. Tugas kita adalah untuk memastikan terjaminnya hak-hak yang bersangkutan dalam sistem hukum negara setempat. Itu adalah hak setiap warga negara kita yang perlu kita lindungi. Kita tidak melindungi kesalahannya, kita melindungi hak-haknya, seperti hak untuk mendapatkan penterjemah, hak untuk mendapatkan pengacara, hak untuk mendapatkan akses ke konsuleran. Itu yang kita lindungi. Nah, masalah apakah yang bersangkutan terbukti bersalah dan kemudian dijatuhi hukuman, itu sepenuhnya menjadi yurisdiksi hukum dari pengadilan setempat. Oke, karena tidak ada hubungan resmi bilateral antara Indonesia dan Taiwan, apakah akan mempengaruhi proses hukumnya, Pak Yuda? Kami tidak melihat ke arah sana, walaupun kita tidak memiliki hubungan bilateral dengan Taiwan tentunya. Kita selama ini dalam berbagai macam kasus yang dihadapi oleh warga negara kita, sistem hukum yang ada di Taiwan bekerja dan bekerja dengan baik. Artinya imparsial, tidak ada kaitannya dengan masalah hubungan bilateral. Oke, proses pemulangan korban tewas bagaimana, Pak Yuda? Ya, saat ini KDI Taipei sedang melakukan pengurusan pemulasaran jenazah untuk satu WNI kita yang tewas. KDI Taipei juga telah berkoordinasi dengan BP3MI yang ada di Jawa Timur untuk menyampaikan perkembangan update informasi kepada keluarga. Nanti setelah seluruh proses dokumentasi akta kematian yang dikeluarkan oleh otoritas setempat sudah selesai, kami nanti akan fasilitasi kepulangannya ke Indonesia. Baik, karena ini bukan pertama kali terjadi dan di luar negeri pula, hulunya penyebabnya pasti harus dicari. Apa yang membuat bentrokan ini kembali terulang, bahkan saat ini menewaskan 1 orang. Bagaimana Kementerian Luar Negeri, KDI juga, untuk bisa menemukan solusi, tadi sudah disebutkan oleh Pak Yuda untuk duduk bersama, tapi konkretnya bagaimana, Pak Yuda? Ya, tentu pertama kita perlu mencari akar masalahnya. Ya, apa yang menyebabkan terjadinya bentrokan. Ini dalam banyak kasus kami juga mencatat sebetulnya ada beberapa
konflik ya, walaupun tidak sampai ada yang meninggal, terjadi juga di beberapa komunitas Indonesia di negara yang lain. Kuncinya tadi dialog, ya, dialog. Sudah dilakukan? Sudah, dan beberapa kali, dan tentu sekali lagi ya, kesadaran setiap warga negara kita yang tinggal di luar, mereka adalah duta bangsa Indonesia. Jadi tingkah, laku, perilaku mereka mencerminkan bangsa Indonesia. Tentu ada tanggung jawab moral bagi kita untuk bisa menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang ramah, bangsa yang baik, yang patuh hukum. Baik, proses hukum masih berlanjut. Kementerian Luar Negeri sudah menyiapkan untuk pendampingan memenuhi hak-hak dari warga negara Indonesia yang menjalani proses hukum di sana. Terima kasih Pak Yuda Nugraha sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Sini. Saudara, Ridwan Kamil melontarkan kode ada breaking news pekan depan. Apa arti kode itu? Informasinya sesaat lagi. Maksudnya aku sama kamu kan? Kita mau ketemu siapa? Mereka share. Iya, kamu. Beli Oreo wafer, scan, dan cek caranya di Instagram. Yuk, ikutan. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Mau mie, please. Khawatir anak minta mie terus? Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh. Asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Sikat gigi dengan sudut tepat bisa cegah mulut dan gusi luka. Aku pakai sikat gigi Sistema. Baru Sistema 9 Degree. Sudut 9 derajat, menyikat gigi lebih nyaman tanpa melukai mulut. Total membersihkan, lembut di gusi sensitif, pakai sikat gigi Sistema 9 Degree. Saudara, Ridwan Kamil belum menentukan langkah politiknya setelah purna tugas sebagai Gubernur Jawa Barat. Saat memberi sambutan perpisahan dirinya, Ridwan Kamil sempat menyebut akan ada breaking news pekan depan. Setelah resmi mengakhiri jabatan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil melontarkan sebuah kode terkait masa depannya. Saat tertijab Selasa kemarin, Ridwan Kamil menyebutkan akan ada breaking news pekan depan. Tidak ada penjelasan lebih lanjut dari Ridwan Kamil soal kode breaking news itu. Publik kemudian mengaitkan dengan masa depan politik menjelang pemilu 2024. Beberapa waktu yang lalu Ridwan Kamil pernah menyebut soal langkah politiknya. Ia menyebut bisa saja ikut kontestasi Pilgub DKI atau Jawa Barat. Sementara berdasar survei, Ridwan Kamil tertinggi dalam survei Cawapres. Dan juga kami mohon doa. Takdir kami kemana kami tidak tahu, ya. Tapi insya Allah Allah memberikan yang terbaik. Tapi kalau minggu depan ada breaking news ya mohon dimaklumi. Kodenya itu aja. Terima kasih. Ketua Umum sekaligus bakal Capres Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Yeni Wahid, Rabu sore. Pertemuan itu digelar di rumah Prabowo di Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan.
Prabowo dan Yeni sebelumnya bertemu di gedung DPR menjelang peringatan ke-78 kemerdekaan. Dari pertemuan itu, keduanya diketahui sepakat kembali melakukan pertemuan yang berlangsung hari ini. Belum diketahui apa yang menjadi pembahasan keduanya dalam pertemuan lanjutan sore ini. Dan usai pertemuan, Prabowo dan Yeni Wahid menyebut pertemuan kali ini adalah bagian silaturahmi politik. Keduanya mengaku punya hubungan baik dan hubungan hati. Meski belum secara gamblang menyatakan dukungan ke Prabowo, tapi Yeni Wahid menyebut Prabowo sebagai sosok yang diperlukan saat ini. Nah, ya sebagaimana kalian ketahui, hubungan saya sudah cukup lama sama keluarga Gus Dur. Puluhan tahun sejak saya masih cukup remaja. Sekarang sudah agak remaja, kira-kira. Nah, jadi hubungannya lama sebelum beliau presiden, selama jadi presiden, dan sesudah jadi presiden, hubungannya masih sangat baik. Dan tentunya ya kita hubungan terus, tukar pikiran tentang masalah-masalah bangsa, negara, umat. Hari ini pun kita banyak diskusi. Dan kita sepakat untuk terus komunikasi menghadapi tentunya dinamika kehidupan politik bangsa kita yang saya kira cukup dinamis. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, Mbak. Hubungannya ini hubungan hati. Bukan cuma sekedar politik, melampaui 5 tahunan, ajang politik 5 tahunan. Kira-kira begitu ya Mas Bowo ya. Saya kira demikian juga ya, jadi kekeluargaan, persahabatan itu harus kita utamakan. Perbedaan politik itu biasa. Kadang-kadang Mbak Yeni berada di pihak yang berbeda dengan saya. Tidak ada masalah, ya. Tetap kita komunikasi dengan baik. 2019 kalau nggak salah Mbak Yeni, Pak Jokowi. Dan akhirnya kita juga. Jadi semua kelompok yang istilahnya mengaku Indonesia, semua yang berjiwa merah putih, di ujungnya harus bisa kerjasama. Saya kira itu pelajaran. Kita butuh figur seperti Prabowo, ya. Karena saya percaya setiap zaman membutuhkan pemimpinnya. Nah, zaman mulai dari Bung Karno pada waktu itu transisi kemerdekaan, kita butuh pemimpin revolusioner. Lalu Pak Harto, kita butuh pemimpin yang membangun pasca kemerdekaan. Pak Habibie, beliau memberikan imajinasi tentang negara yang berbasis teknologi. Gus Dur memberikan pondasi tentang demokrasi dan kesetaraan untuk semua, keadilan sosial bagi seluruh warga Indonesia. Bu Mega kemudian mengedepankan populisme dalam kebijakan pemerintahan beliau. Nah, Pak SBY kembali memberikan stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan memberikan contoh bagaimana Jenderal TNI bisa ikut dalam kontestasi demokrasi. Kemudian Pak Jokowi ini memulai take off untuk industrialisasi. Nah, pemimpin ke depannya harus meneruskan program-program dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita ke depan dalam kerangka geopolitik, dinamika geopolitik yang sedang berkembang saat ini adalah bahwa ada ketegangan-ketegangan di wilayah kita. Letak Indonesia ya yang dekat dengan negara-negara yang punya potensi pertikaian tinggi. Contohnya akan ada ketegangan-ketegangan ke depan ini menurut saya Pak Prabowo tidak bisa dihindari. Mungkin saja ada potensi ketegangan misalnya terjadi di Taiwan Strait. Ya. Kalau itu terjadi ketika ada negara yang melakukan move di sana secara navigasional, itu kemudian akan berdampak kepada pasokan rantai global. Nah, pasti dampaknya ke kita karena letak geografis kita di tengah-tengah negara yang tergabung dalam anggota Quad. India, Jepang, Australia, Amerika. Nah, pemimpin
yang akan memimpin Indonesia ke depan harus mengerti dinamika geopolitik. Orang yang harus punya kemampuan strategic thinking. Saya komentar ya, bahwa banyak sekali kiai-kiai NU yang punya simpati besar terhadap Pak Prabowo. Bagaimana kualitas udara Jakarta hari ini, Saudara? Informasinya akan hadir sesaat lagi. Khawatir anak minta mie terus? Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau.